Selamat malam Pak Edo dan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kawan-kawan muslim yang ada di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Iya, puji Tuhan. Begini, kalau tidak salah nih ya, saya pernah mendengar dari beberapa kawan muslim yang mengatakan bahwa orang disebut muslim, orang Islam disebut muslim itu ketika dia mengakui kitab-kitab terdahulu, ya, kitab suci terdahulu sebelum Al-Quran datang. Misalnya kitab Taurat, kemudian Mazmur, dan Injil. Nah, pertanyaan saya, apakah di dalam Al-Quran, kitab-kitab yang ada di Alkitab yang diimani oleh orang Kristen, yaitu misalnya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu dimuat di dalam Al-Quran atau tidak? Nah, kalau dimuat, apakah dimuat plek persis seperti yang diimani oleh orang Kristen, karena kan kitab itu terlebih dulu ada ya sebelum Al-Quran, atau dilakukan koreksi, kemudian disempurnakan dan sebagainya. Terima kasih Pak Edo. Ya, silakan ditanggapi langsung oleh teman-teman muslim. Ada Pak IP di sini, ada Pak Fandi, Pak Munir, ada Pak Alberto. Jadi gini Pak Agung, tadi kan pertanyaannya apakah ada Taurat dan Injil di perjanjian di Al-Quran, ya kan? Kalau semua teksnya mungkin tidak Pak Agung, semua teksnya ya saya katakan misalkan di Taurat itu ada berapa halaman gitu kan di TPL dan ada, saya pikir tidak, ya kan? Kalau berbicara kita konteks teks itu tidak ada, cuman spiritnya Pak, spiritnya itu sama. Kalau saya tangkap ya, ini mohon maaf kalau saya salah. Saya bukan dari sarjana Islam tidak atau sarjana ilmu Islam tidak. Cuman spiritnya sama Pak. Contoh kayak 10 hukum Taurat di Al-Quran tidak kemudian menyatakan inilah 10 hukum Taurat ini tidak. Cuman bagaimana mengesahkan Allah, bagaimana berbuat baik kepada orang tua, bagaimana tidak membunuh, bagaimana itu ada semua di semua ayat seperti itu Pak Agung. Jadi spiritnya sama seperti mengesahkan Allah, terus berbuat baik kepada fakir miskin, anak yatim piatu, itu ibaratnya kayak poin-poin penting dalam beragama lah Pak. Tidak boleh membunuh, ada hukum kisos ataupun sebaiknya kalaupun kita tidak bisa bayar mata dibayar mata, setidaknya kalau mungkin bisa, kalau tidak bisa pun ya sebaiknya mengalah ataupun seperti apa. Intinya sih kalau bagi saya ya spiritnya ada, cuma kalau teksnya saya pikir sudah diwakilkan oleh beberapa ayat Pak. Tidak semua teks yang ada di dalam Taurat dan Injil kemudian dimasukkan ke dalam Al-Quran, karena kan Al-Quran cuma 30 juz Pak, itu 600 halaman lah. Seperti itu Pak Agung kalau dari saya. Terima kasih. Oh, jadi betul ya, kalau gitu Al-Quran itu boleh dibilang tidak secara utuh, kemudian mungkin melakukan editing yang tadi Bapak bilang kan, pada intinya sebetulnya termaktub juga di dalam Al-Quran. Cuman begini Pak, kalau Tuhan Yesus itu sendiri kan pernah berkata ya, bahwa satu titik itah pun tidak akan merubah Taurat. Itu Yesus yang berkata. Sementara Muslim juga mengakui kan, bahwa Yesus itu sebagai nabi atau utusan Allah. Nah pertanyaannya kenapa ya Pak ya? Kalau Yesus saja mengatakan tidak merubah satu titik itah pun, itu kan berarti kan apa yang tertulis idealnya ini dari pandangan kami ya, juga ditulis di situ ya. Tapi kenapa kok di Quran tidak? Itu yang pertama. Kemudian mohon maaf Pak Agung, maksudnya di Al-Quran tidak apa maksudnya Pak? Saya kurang jelas itu Pak. Ya. Maksudnya di Al-Quran kalau di Alkitab kami itu kan Taurat kan dimuat penuh ya. Al-Quran itu tidak ada yang sama dengan Bible, itu poinnya. Oh, berarti sebetulnya mengingkari juga ya, karena kan katanya meneladani nabinya. Pertanyaan kedua terkait dengan Muslim yang meyakini bahwa nabi yang terdahulu itu juga diteladani lah, apa yang menjadi ajarannya itu dilakukan juga. Nah, pertanyaan saya, ada 3 hal penting yang diajarkan Yesus itu kenapa tidak dilakukan oleh kawan-kawan Muslim. 1,
tentang Contohnya Pak, contohnya? baptis kudus itu kan di Oke. Matius 8 ayat 19 itu Yesus ngutus para murid supaya pergi ke seluruh dunia gitu kan ya, baptisan. Yang kedua tentang perjamuan kudus, ya kan? Kenapa di Al-Quran tidak dilakukan perjamuan kudus? Padahal itu ajaran Yesus tuh. Kemudian yang satunya lagi 1, 2, 3, wah lupa aku ya. Dua dulu aja deh. Oke. Dua dulu aja. Oke. Oke Pak Agung ya Pak. Terima kasih Ya, Pak untuk monggo. pertanyaannya Pak. Oke. Langsung saya jawab ya Pak. Apa atau gimana? Silakan. Ya oke. Sorry kalau nanti agak ini ya. Ini masih jam 8. Oke. Jadi gini Pak Agung. Sebelum saya masuk ke pertanyaan itu Pak, itu kan sebenarnya pertanyaan bagus tuh Pak. Ya kan, karena kan di situ pun nanti aku menanyakan ke Pak Agung kenapa kemudian tidak ada kayak suatu cara dari Alkitab atau Yesus, dari Yesus itu yang kemudian menggambarkan bahwa seorang hamba itu sedang berdoa atau beribadah kepada Tuhannya. Tapi sebelum sampai ke situ Pak, saya bertanya dulu boleh nggak Pak ke Pak Agung Pak, sedikit aja Pak. Oh sebentar Jadi Pak, sudah saya jadi ingat nih, ketika Bapak mengatakan tentang berdoa. Ada satu lagi ajaran Yesus itu ya, kalau berdoa supaya mengucapkan doa Bapa kami. Nah itu kenapa di Muslim tidak melakukan. Nah, ada Oke. 3 ya, pertanyaan jawabnya. Oke. Pak, silakan Pak. Oke ya. Terima kasih Pak Agung. Ya, Jadi gini monggo. Pak Agung, saya sebenarnya pengen menjawab itu Pak. Cuman kenapa saya tidak bisa langsung menjawab? Karena gini Pak, ini berhubungan dengan saya jadi mohon maaf nih Pak, karena ini sebenarnya tertuang sendiri dalam Al-Quran Pak. Bagaimana kemudian ada orang-orang yang saya pikir tidak di orang-orang yang kemudian mewarisi Injil ini Pak ya, tapi di orang-orang yang mewarisi Taurat pun di Al-Quran pun tersebutkan bahwa ada orang-orang yang kemudian menulis Taurat atau Injil, kemudian ini mengatakan bahwa ini adalah dari Injil, ini adalah dari Taurat. Di Al-Quran pun sudah kayaknya mewanti-wanti itu Pak. Itu yang pertama. Jadi ini loh Pak, ini yang menjadi poin yang kemudian kenapa sih umat Muslim kayaknya harus hati-hati nih kalau begini-begini. Ini sorry ya Pak, saya sebelumnya saya mohon maaf, saya itu tidak ada intinya nggak mau intinya kan ini kan Al-Quran sendiri yang bicara, bukan IP ya Pak. Kalau IP kan manusia biasa Pak. Ini pun ayatnya pun mungkin dari beberapa debater pasti udah hafal lah. Sedangkan saya bukan debater Pak. Saya lebih suka dibagian orang yang suka diskusi lah gitu. Jadi gini Pak Agung, kalau boleh saya tanya Pak, sebelum masuk ke situ Pak. Kan saya juga orang awam nih Pak. Pak Agung, menurut Pak Agung Pak, Bible itu dengan Injil sama tidak Pak? Begini Pak, pertanyaan saya. Enggak, Pengertian Injil bukan dari, Pak. Karena ini akan menjawab pertanyaan tersebut Pak, gitu loh. Maksudnya Bible ini dengan Injil sama atau tidak gitu Pak? Beda Pak. Injil itu peristiwa, kalau Biblos itu mengacu ke tulisan atau kitab. Silakan. itu dijawab Pak itu ya. Oke, Jadi Injil merupakan berita gembira, artinya begitu Pak, berita gembira tentang kerajaan Allah sebetulnya. Oke. Jadi gini Pak, kalau saya menjawab, cuman Pak Agung yang menilai Pak ya. Jadi gini Pak, apakah saya benar nggak Pak nih Pak ungkapan saya bahwa Bible itu tidak semuanya berisi firman, benar nggak Pak? Atau gimana Pak? Salah nggak tuh Pak? Saya bilang itu Pak. Makanya tadi saya nanya, yang dimaksud firman menurut Bapak itu apa? Apakah kata-kata langsung dari Allah ya kepada utusannya atau bagaimana? Sorry Pak, mohon maaf Pak. Bapak jangan bilang Allah kepada utusannya dong. Anda kan kalau meyakini, sorry saya jadi malah ini nih, jadi saya malah Muslim malah. Kan Bapak kan meyakini bahwa Yesus itu Tuhan. Ya jadi sebenarnya tidak ada kata utusan di situ Pak, harusnya gitu loh Pak. Iya kan? Bener nggak? Gimana Pak? Bapak kan menganggap Yesus itu bukan utusan, Tuhan itu sendiri, ya kan? Bapak jangan mengatakan utusan dong Pak, harusnya. Tunggu ya Pak. Bukan Pak, Bapak Yesus salah itu memahami Pak, Bang Kristen. Sebelum Pak Agung tambahkan ya, ketuhanan Yesus Kristus itu gelar Tuhan Yesus itu menunjuk kepada kemesiasannya. Berbeda dengan Tuhan untuk Bapa, untuk Allah. Jadi Pak Ibnu harus paham itu dulu. Ya, silakan dilanjut dengan Pak. Oke. Pak, kalau tentang Yesus disebut Tuhan itu sebenarnya ada ayatnya, ada kok Pak. Tapi Tuhan di sini tuh artinya adalah Yesus itu
sebagai firman Allah, ya, bagian dari Allah itu diberi kuasa, Pak. Lalu Pak Diberi Agung, kuasa baik di surga maupun di bumi. Tuhan, penguasa gitu ya. Tapi Yesus itu bukan Bapa itu sendiri, bukan Pak. Apa harus mau mengerti tentang hal ini. Ini karena sudah menyangkut Trinitas itu sebenarnya. Oke Pak, dilanjut aja Pak. Pertanyaan saya tadi. maksudnya, oke Pak, oke, yang itu di kelas dulu deh Pak, yang masalah tadi di kelas dulu. Itu Cuman intinya, berarti bener nggak Pak? Berarti tidak semua isi Bible itu adalah firman Tuhan Pak? Benar atau tidak Pak? Begini Saya takut Pak. salah ngomong gitu Pak. Saya takut salah ini kan. Disebut firman Tuhan itu, jadi semua yang tertulis di dalam Bible itu, makanya berlaku sejak penulisan hingga saat ini, itu karena Allah sendiri yang menjaga Pak. Menjaga kebenaran daripada Bible itu. Karena apa? Penulis di dalam melakukan penulisan itu pasti Pak, tidak berasal dari pendapat Halo? pribadinya gitu ya Pak ya. Doa, ada nur ilahi ya, halo. Ada Iya. tuntunan, ada nur ilahi, ada Oke. roh yang bekerja. Oke. Sehingga meskipun tidak Allah yang berbicara langsung gitu, seperti dalam proses Allah berbicara seperti dengan Nabi Musa misalnya, itu di perjanjian di Bible itu yang ditulis oleh para penulis itu ya kita yakini bahwa itu adalah tuntunan Roh Kudus juga gitu. Gitu Pak. Oke. Pak Agung, terima kasih Pak. Jadi intinya gini Pak, yang saya tangkap ya. Nanti kalau saya salah tolong di stop aja. Intinya jadi Pak Agung menyimpulkan bahwa kayak Injil Matius, Lukas itu yang ditulis oleh mereka itu intinya itu pun firman Tuhan gitu Pak ya. Betul nggak Pak? Iya, betul. Oke. Kalau tidak, Tapi kalau bukan firman Tuhan pasti tidak kita ikuti ini. Siap. Oke Pak. Tapi ketika ketika melakukan atau menuliskan firman Tuhan tersebut harus menyelidiki, nggak masalah juga Pak ya? Menyelidiki dulu gitu atau nggak masalah juga atau gimana? Itu gini Pak, makanya bagi umat Kristen Pak, jadi penulisan firman Tuhan itu tidak, mohon maaf ya, tidak seperti Quran Pak. Jadi apa ya namanya, bahwa kalau Quran diyakini, pokoknya imani saja bahwa itu adalah wahyu dari ilahi, wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril kan gitu Pak. Kalau Kristen enggak Pak. Kristen itu berdasarkan sebuah fakta sejarah. Jadi peristiwa yang betul-betul pernah ada ya Pak ya, pernah terjadi pada zamannya. Tapi sekarang kita kan pasti tidak tahu persis ya Pak ya, apa yang terjadi pada waktu itu. Tapi semua itu tertulis dalam yang saya tadi bilang Pak, dalam pertolongan Roh Kudus, diperkenan oleh Allah. Makanya Injil, Bible itu sampai sekarang berlaku sepanjang masa Pak. Mungkin sampai akhir zaman gitu loh Pak. Benar itu Pak, firman Tuhan. Oke, terima kasih. Iya, siap. Jadi gini Pak, jadi intinya gini Pak ya, yang saya tangkap dari paparan Pak Agung nih. Jadi intinya Pak Agung meyakini bahwa semua isi Bible ya, saya isi Bible ya. Kalau Injil kan kabar baik ya, itu berarti Injil termasuk dalam Bible dan semua isi Bible adalah firman Tuhan, begitu Pak ya? Ya betul. Oke Pak, terima kasih Pak. Cuma gini Pak, ini saya mungkin Bapak mau menanyakan tentang Pak, mau menanyakan tentang Hosea, Yehezkiel gitu ya? Bukan. Yang ada porno-porno itu gitu. Bukan, tenang Pak, tenang. Jadi gini Pak. Silakan Pak. Oke. Jadi gini Pak, saya kan tadi kan karena sebelum masuk ke mengenai kenapa umat Muslim tidak mengikuti Kristen itu kan pertanyaan bagus Pak sebenarnya kan. Jadi kan akhirnya saya masuk ke Injil, masuk ke Bible kan. Tapi gini Pak Agung, saya sebelumnya mohon maaf Pak ya. Saya bukan debater Pak, saya seorang yang suka diskusi lah. Gini Pak, ada artikel begini Pak, saya makanya kan menanyakan Anda sebagai seorang Kristiani kan. Ada artikel begini Pak, Injil itu kenapa kemudian kok kayaknya narasinya sesuai dengan Al-Quran Pak, ketika ada Al-Quran pun ada ayat yang mengatakan bahwa ini hati-hati ya, Injil itu dan Taurat itu ada orang-orang yang pewaris itu ada yang kemudian merubah-rubah ayat dan kemudian mengatakan itu dari Taurat atau dari Injil. Kan jadi masalah gini Pak, kenapa saya bilang sejalan dengan apa yang Al-Quran katakan? Gini Pak Agung, itu ketika saya membaca artikel pun dan saya cocokkan, kok ada benar Pak. Jadi gini Pak, apakah Pak Agung meyakini bahwa di Bible tidak ada kontradiksi gitu Pak? Kira-kira gimana Pak? Oh, tuh. Wah, pertanyaan bagus banget.
Pertanyaan luar biasa. Sebetulnya gini Pak, tidak kontradiksi dalam arti penulis A mengatakan dia melihat seseorang jalan ke barat, kemudian penulis B untuk hal yang sama menuliskan dia berjalan ke timur. Tidak seperti itu Pak, tidak. Justru penulis yang Bapak bilang berkontradiksi itu mungkin kenapa sih kok tidak sama persis yang ditulis? Nggak mungkin Pak. Jadi dua orang atau lebih melihat sesuatu itu pasti tidak akan bisa persis menuliskannya atau redaksinya tidak akan bisa persis Pak. Karena kalau 2 atau 3 orang, misalnya di pengadilan itu saksi gitu Pak ya, dia tidak mungkin akan bisa berbahasa yang runtut banget, persis plek. Itu justru akan dicurigai Pak. Wah ini kong kali kong ini ya. Jadi memang beda Pak, memang beda Alkitabnya yang kita yakini itu dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu sudah nggak bisa dibantah Pak, tidak bisa dibantah karena semuanya kan diyakini sebagai wahyu dari Allah gitu Pak ya. Ya sudah, makanya yang saya sayangkan secara pribadi Mbak, hingga saat ini, waduh sayang banget ya, kenapa kok di dalam Quran ini tidak dimuat kitab-kitab terdahulu yang berisi ajaran-ajaran ya Pak ya, yang mungkin itu menjadi kunci-kunci juga dalam kehidupan manusia yang nantinya kelak itu akan kembali kepada Sang Pencipta. Di situ Pak, karena beberapa tadi yang tentang Yesus katakan, kan sering saya diprotes Pak dalam diskusi dengan teman-teman Muslim. Kenapa ajaran Yesus misalnya tentang sujud, gitu ya? Ya, kalau orang Islam bilang Yesus sholat, kemudian Yesus sunat, kok Kristen tidak melakukan? Nah, gitulah. Sering ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi pada poinnya, kalau kami sebagai orang Kristen meyakini 100% Pak. Meskipun ada artikel-artikel yang tadi Bapak bilang, ditulis oleh para profesor, para yang titelnya luar biasa, panjang dia tidak merubah isi Alkitab Pak, menurut saya nih Pak. Itu dipakai sebagai wawasan saja Pak. Tapi yang berlaku adalah yang ditulis oleh para saksi mata pada saat peristiwa itu terjadi, itulah yang harus kita yakini kebenarannya. Karena kitab suci itu pasti dalam pengawasan Allah sendiri. Gitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agung. Cuman sebenarnya kalau jawaban intinya gini Pak Agung ya, mungkin yang saya tangkap nih, barang nanti salah tolong dibenarkan. Jadi yang saya tangkap bahwa Pak Agung, gini Pak, dalam arti memperbolehkan kontradiksi itu atau meyakini tidak ada kontradiksi apa gimana Pak? Saya belum gini, ini nih. Kontradiksi kan tadi saya katakan, kalau yang satu bilang barat ke barat, yang satu bilang ke timur, itu tidak boleh. Itu betul-betul kontradiksi yang bisa mengaburkan makna yang ditulis gitu. Itu Pak, kontradiksi misalnya ada di perjanjian lama, lupa saya. Ada yang menulis ini usianya sekian tahun. Tapi ada penulis lain mengatakan usianya tahun yang berbeda, sekian tahun yang berbeda. Menurut saya itu bukan menjadi hal yang prinsip, Pak. Tidak menjadi hal prinsip karena pada zaman dulu kalau dibandingkan dengan zaman sekarang itu mungkin tidak ada dokumentasi yang seperti misalnya KTP, bukti kenal lahir dan sebagainya, potret-potret, itu kan begitu Pak. Jadi no problem menurut saya sih. Tapi pada intinya, benar Pak, itu ada raja ini, yang A mengatakan ada raja ini, B mengatakan raja ini sama. Tapi tentang usia, tentang hobinya yang berbeda di dalam menuliskannya, saya pikir tidak menjadi persoalan bagi kami. Gitu Pak. Oke. Ya betul ya saya setuju Pak. Saya setuju sih saya setuju dengan jawaban Pak Agung. Intinya berarti gini Pak Agung. Pak Agung mungkin oke lah itu bisa memaklumi lah Pak ya. Begitu ya, memaklumi kontradiksi itu asal kemudian tidak deviasinya terlalu jauh begitu Pak ya. Bener ya? Iya, betul. Oke, siap. Tapi gini Pak Agung. Saya sih udah ingin kita akan bahas saya gini Pak. Jadi kan mau menanyakan nih Pak, maksudnya kontradiksi semacam ini kalau menurut Pak Agung diperbolehkan atau tidak. Jadi kan saya harus menyebutkan ayatnya Pak. Kalau boleh sih Pak. Kalau tikanya tidak. Contohnya gini Pak. Contoh tentang peristiwa Yesus disalib. Bukan Pak Agung. Saya sih sudah dari artikel itu sudah ada poinnya Pak. Misalkan ayat ini dengan ayat ini dengan ayat ini sih sudah ada Pak. Cuman kan saya menanya dulu nih, kalau Pak Agung sudah bilang sudah Pak, kontradiksi itu nggak perlu diperdebatkan. Kita membolehkan ya. Kalau saya kan berarti tidak perlu menguraikan Pak, benar nggak? Iya, betul.
ya kan? Oke, berarti kontradiksi itu nggak apa-apa Pak ya? Bagi Pak Agung nggak apa-apa ya? Gini Pak, kontradiksi itu dari sisi pandang Bapak kan mungkin berbeda dari yang menurut pemahaman saya kan begitu Pak. Yang tadi saya bilang, seperti misalnya seseorang yang penulis mengatakan, oh raja ini usianya sekian tahun, tapi penulis yang lain mengatakan sekian tahun yang berbeda. Nah mungkin saya mengatakan itu boleh dibilang kayak semacam itu kok nggak sama persis ya, nah, gitu. Tapi dari sisi pandangan Bapak mungkin yang dimaksud kontradiksi itu, oh, soalnya kok ini bertentangan nih satu dengan yang lain. Wah, mengaburkan ini kan gitu ya Pak. Apa begitu benar enggak Pak kira-kira? Yang dimaksud kontradiksi menurut Bapak? Ya justru maksudnya gini Pak. Bagi Bapak kan katanya tadi kan kontradiksi boleh, asalkan ini yang saya tangkap ya Pak. Kontradiksi itu boleh asalkan tidak deviasinya terlalu jauh, begitu kan Pak? Kayak tidak menyangkut hal-hal yang prinsip lah, betul ya Pak ya? Oh betul, kalau itu yang tadi saya bilang. Siap. Dua saksi atau lebih dan yang menuliskan tentang sebuah peristiwa yang sama gitu ya, tapi tidak bisa persis nulisnya, itu begitu kalau pemahaman saya. Ya berarti Pak tapi gini Pak, maksudnya gini Pak, dalam artian simpelnya nih Pak, daripada saya menunjuk ayat-ayatnya kan terlalu lama nih takutnya. Nggak apa-apa Pak, ayatnya kayak apa? Ayatnya aja Pak, langsung ayatnya saja. Siap. Saya ada kawan-kawan yang lain ini, ada Pak Edo, ada Pak Erben, mungkin bisa. Karena gini Pak Agung, halo Pak Agung. Iya. Ya saya gini Pak, kenapa saya mengungkap ini? Karena kan saya ulangi Pak, saya bukan seorang debater. Kayak saya masuk ke channelnya Pak Bombong kemarin, saya bilang, saya nanya ini gitu kan, ketika jawabannya dari pihak Kristiani seperti itu, ya saya nggak mau debat karena saya cuma nanya doang gitu kan. Kemudian dari jawabannya, saya tidak mau kemudian kok ini enggak, saya nggak, karena itu kembali ke, saya bilang Pak ya itu keimanan masing-masing gitu kan, saya nggak bisa, gitu kan. Tapi kalau Bapak belum puas misalnya, kejar saja pertanyaan itu Pak, nggak apa-apa. Pak Agung, ini harus dijelasin dulu, ini bukan ruang interogasi, ini ruang diskusi, jadi ada bertanya, kadang kau juga ditanya, boleh toh, boleh nggak? Iya nggak apa-apa, biarkan berjalan aja ya. Ini kan sudah berjalan baik ya diskusinya. Bro IPN ini boleh ditanya nggak bro? Boleh. Oh, ya. Cuman saya paling sampai jam 9 Pak ya, takutnya kemalaman tidur. Mungkin tadi kan masih ada mau nanya Pak IPN ini. Nggak apa-apa, teman-teman biar beliau nanya, nanti dijawab oleh teman-teman Kristen yang ada di sini gitu. Masalah kontradiksi itu, kalau Tuhan tuh maha kuasa, ya kan? Kalau di Islam kan jangankan sesuatu gitu kan, pohon ranting pohon jatuh pun kan kalau tidak seizin Tuhan kan itu nggak bisa Pak. Makanya kan saya kalau boleh saya sedikit berpendapat, sebenarnya agak menyayangkan Pak adanya kontradiksi ini karena kan Tuhan tuh maha kuasa. Jadi kan tidak ada kontradiksi Pak. Itu kontradiksi kan menurut pemahaman Anda. Menurut pemahaman kami tidak ada kontradiksi, semuanya bisa dijelaskan. Kecuali kalau Anda mengikuti logikanya Donditan gitu ya. Antara kitab Matius dan Markus itu harus menuliskan kata per kata sama. Matius, Markus itu harus plek kalau orang Jawa bilang. Nah itu Donditan itu kurang gizi itu seperti itu ya, kurang cerdas. Tapi makanya gini, Bapak jelaskan dulu yang dimaksud kontradiksi itu seperti apa. Ayat-ayat bertentangan, cerita per cerita bertentangan atau bagaimana? Karena antara Matius dan Markus itu bukan tulisan nyontek bareng, bukan Mbak. Itu mereka menceritakan satu kesaksian. Ya Bapak sambil buka, saya sambil cerita dulu ya. Jadi kalau kayak hakim gitu ya, sedang menguji sesuatu. Kemudian antara saksi A dan saksi B kok kata-katanya A sampai Z-nya sama, ya itu saksi palsu. Tapi kalau tidak sama persis, tetapi memiliki nilai kebenaran yang sama, nah itu benar. Jangan yang versi Inggris ya, isinya beda kalau yang versi Inggris. Ditampilkan aja Pak I. Kontradiksi apa? Ya, ini Pak, sebentar Pak, lagi saya cari Pak, sebentar. Aku kemarin sudah nyimpen linknya Pak, cuman lagi kita ini. Tadi kalau pakai cari kontradiksi Alkitab, saya mau bantuin perlu saya bantuin cari. Sebentar Pak. Dari artikel tadi loh Pak itu, dia kan ya, ada betul. artikelnya. Ya kalau Alkitab itu sama. Sebenarnya dari mana gitu loh.
Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu sama Iya, titik siapa komanya. siapa penulis artikel itu gitu. Bukan, maksud aku kalau Alkitab itu, Injil itu sama, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, titik komanya, kata-katanya sama semua. Buat apa jadi 4? Iya kan? Iya, tadi yang saya bilang kong kali kong. Iya, jadi gini ya, di dalam ilmu hukum, ketika ada 3 orang saksi atau 4 orang saksi, memberikan kesaksian titik komanya sama, itu ditolak. Tapi kalau orang itu menyaksikan satu peristiwa, esensi beritanya sama, dengan bahasa yang berbeda, dengan kalimat yang berbeda, itu kebenaran. Tapi kalau sama titik komanya, ini rekayasa ini, gol, begitu. Tapi Anda harus bisa memilih, Mas. Harus bisa menentukan yang mana antara keduanya ini yang betul gitu. Jangan membenarkan dua-duanya. Dua-duanya betul itu. Contoh, Dua-duanya betul, Pak. saya tidak usah pakai jawab itu. Coba nanti kamu cari koran, 5 koran dalam satu peristiwa. Peristiwanya kenyataan, peristiwa gempa bumi. Apakah titik koma di dalam koran itu sama? Kan tentu tidak. Tapi Tidak. esensi beritanya sama enggak? Sama. Misal satu Iya, saksi sebentar. Tapi ada juga koran itu satu beritanya lebih detail. Kenapa? Contoh wartawannya itu dia ada di peristiwa tempat. Atau dia menurunkan berita itu lebih lama dan lain sebagainya. Jadi itu hal yang wajar. Esensi kalimat apa? Beritanya sama, tapi pengkalimatannya yang memiliki sorotan yang berbeda. Contoh ketika dulu ada gempa, ada satu lebih dominan menyoroti kehidupan orang dewasa, tapi satu informasi menyoroti kehidupan anak-anak. Ya itu. Jadi itu model apa? Itu contoh penulisan. Itu Pak Munir. Dan itu hal yang dibenarkan dalam konteks Alkitab. Memang Tapi beda, ya, Pak. Iya. Tentang proses penulisan Alkitab dengan Al-Quran kan beda, Pak. Kalau di Alkitab kita kan tidak bisa berimajinasi atau berhalusinasi. Mimpi-mimpi itu nggak bisa. Jadi berdasarkan kesaksian, realitas sejarah gitu ya. Meskipun tadi sempat disinggung, apakah berdasarkan penyelidikan? Ya bisa saja gitu. Tapi Yang mengerikan itu jika memang dari satu sumber. Contohnya Iya. Al-Quran sumbernya dari Muhammad. Ada kontradiksi banyak. Enggak usah lah, Pak. Oke. Pak Ibnu gimana? Pak Ibnu, apakah sudah ketemu? Ya, halo Pak. Halo. Sebentar Pak, sebentar. Dikit, 5 detik. Misal nih, yang satu mengatakan luka di kepala, yang satu mengatakan luka di perut. Anda Halo, pilih Pak. yang mana? Gitu kan? Halo Pak. Ceritanya beda itu Pak Munir. Bukan. Sudah ketemu, Pak? Beda lah. Bukan, Oke, Pak. silakan. Kenyataannya memang kan Yesus ada luka di kepala, ada kawat duri, luka di perut karena ditombak. Jadi dua-duanya tidak ada masalah di situ, Pak Munir. Oke, silakan Bro Ibnu, boleh di-share. Oke. Intinya gini Pak, tadi kan jawaban dari Pak Agung kan gini Pak, artinya memperbolehkan lah kontradiksi itu asalkan tidak revisinya terlalu banyak lah gitu kan. Pak boleh dibuka Pak Matius 10:10 Pak. Matius 10 ayat 10. Bentar, betul. Ya. Ya, Pak Ibnu, Matius 10 ayat 10. Perikopnya Yesus mengutus ke-12 rasul. Yang membawa tongkat. Aduh. Yang lebih berat lagi ada nggak topiknya, Pak Ibnu? Oh, iya ini. Ini memang ayat ini tidak bisa persis. Bukan, dalam artian pertanyaan gini Pak siapa Pak Agung. Menurut Agung memperbolehkan nggak maksudnya perbedaan itu Pak? Kalau Pak Agung boleh ya sudah, berarti kan udah clear Pak, benar nggak? Iya, yang Bapak Lawang mau. ini realita Pak, ini udah given. Iya, yang Udah Bapak given. mau Jadi kan, apa yang kan tertulis di jangan membawa rasut dan tongkat dan bawa, tapi yang di ayat yang lain di Lukas 9 ayat 3 misalnya
Jangan membawa tongkat begitu kan? Lihat dulu konteksnya apa Ya. itu, konteksnya. Halo, bukan, ini kan Matius 10:10 Pak, ya kan? Halo? Iya, Bapak mau kontradiksikan Iya, dengan iya, 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 Pak. 8 kan dan Lukas 9 ayat 3 kan? Iya, udah bisa ketebak. Intinya kan gini Pak. Udah. Udah biasa itu pertanyaan. Bukan maksudnya bola atau tidak gitu loh Pak. Kalau Bapak Ada yang baru nih. kalau bagi Ya, Bapak itu. bola ya sudah, berarti sudah clear Pak, ya kan? Betul nggak? Ya harus kami jawab itu. Ya, Jadi Nggak, berarti gini, bola Pak. ya. ya namanya Alkitab. Nah, itu bukan kontradiksi Pak. Boleh, Bukan masalah boleh. Kontradiksi ini mana? Bapak, gini, Bapak jangan melakukan ini dong, logical fallacy dong. Kami tidak mengatakan kontradiksi boleh. Premis kami adalah tidak ada kontradiksi. Jadi bukan Iya, kita kalau nggak ada Bapak memframing ini kontradiksi dan kami mengatakan memperbolehkan, itu dua hal yang berbeda Pak. Bukan Premis Pak. kami jelas tidak ada kontradiksi. Kami bisa menjelaskan ini, gitu loh. Jadi Sekarang gini Pak, misalnya konsep yang di Matius Bukan. ya, Matius itu menggunakan kata kerjanya KTCT dari kata dasar ketaomi. Artinya memiliki, menyediakan. Kalau di Markus dan Lukas itu menggunakan kata airosin dari kata airo, artinya mendapatkan. Ini hanya masalah terjemahan bahasa Indonesia. Bapak wajar saja Bapak salah memahami itu. Tapi jika menggunakan bahasa aslinya tidak ada pertentangan. Ya, karena yang di Matius itu menggunakan kata memiliki atau menyediakan. Gitu loh. Kalau yang di Markus dan Lukas itu artinya mendapatkan. Jadi tidak bertentangan, Pak. Gitu. Oh ya sudah, berarti intinya sih yang saya tangkap itu Pak, ini kan mungkin beda penangkapan apa kalau mungkin dari Bapak ya maka dari itu pokoknya jawaban dari Bapak itu ya saya terima dong, masa saya nggak terima kan begitu Pak, betul ya? Kalau menggunakan terjemahan bahasa Indonesia memang itu bisa diartikan menjadi kontradiksi, tapi kalau menggunakan bahasa aslinya itu tidak menjadi kontradiksi. Oke, sebenarnya sih ada beberapa Pak, cuman ini berhubung sudah jam 8:30, satu lagi Pak, boleh nggak Pak? Boleh, silakan. Boleh Pak. Oke. Ini judulnya Ibnu belajar Alkitab ya. Oke. Bukan Pak. Jadi gini Pak, tadi kan Pak Agung menanyakan kenapa sih Islam tidak mengikuti Isa Yesus gitu kan? Ya kan saya kan pertama di Al-Qur'an sudah jelas Pak, ya kan? Kayak gini Pak. Dan kafirlah orang-orang yang mengatakan adalah Tuhan adalah di antara yang tiga, ataupun ayat lain yang mengatakan, hai Isa, siapa yang menyuruhmu untuk menyembah, menjadikanmu sebagai Tuhan? Kan ada, makanya kan itu loh Pak. Itu kan jawaban dari Al-Quran tuh sudah jelas, sudah clear. Ditambah lagi kemudian ada artikel-artikel semacam ini yang kadang-kadang yang memapar pun bukan seorang Muslim, ya kan? Bukan Jadi, Muslim dari Pak, lahir. Bapak mau bahas kontradiksi, saya pikir malam ini momennya kurang tepat karena kami pun punya daftar kontradiksi Al-Quran banyak menurut kami. Baik kontradiksi internal ayat per ayat, antar ayat, kontradiksi dengan wahyu sebelumnya yaitu Kristen dan Yahudi, maupun kontradiksi dengan sejarah. Tapi kami juga tidak berminat untuk membahas itu, Pak. Justru lebih baik tadi Bapak jelaskan ya dengan lebih mantap mengapa tidak ada kesinambungan antara Islam dengan Kristen. Mana yang Bapak mau putus, mana yang mau Bapak mau perbaiki, itu menjadi pertanyaan. Gini. Sebentar Pak, saya selesaikan dulu. Sebentar Pak, sebentar. Tadi Bapak sempat menyinggung masalah dalil ayat ya, bahwa seolah-olah kekristenan mengajarkan 3 Tuhan. Kemudian Gini, Pak. mengalahkan Al-Masih. Itu jujur saja bukan merujuk kepada kekristenan, Pak. Jadi salah tembak menurut saya. Yang salah tembak yang mana Pak? Maksudnya mengenai Tritunggal apa Oneness? Bukan Pak, jadi begini, saya nggak membahas Tritunggal Oneness, jadi gini. Oke lah, saya masuk ke substansi itu ya. Ketika Quran Bapak mengatakannya, kafirlah orang yang mengalahkan Al-Masih, gitu kan? Bukan. Kalau yang dimaksud. Jadi gini Pak, kafirlah, kan ada 2 ayat tuh, ada 2 ayat ya kalau nggak salah ya. Pertama mengenai Tritunggal, kafirlah orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu dan yang 3, sama satu lagi yang orang-orang yang menyembah Isa. Salah Pak, Tritunggal itu mengajarkan Allah yang esa Pak. Tritunggal itu bukan mengajarkan Allah 3, yang mengajarkan Allah 3 itu Tritheos Pak. Baik, iya, Allahnya pun Esa, Allahnya pun Yesus toh. Bukan, Bener nggak? bukan Bapa Pak, salah.
Ya, Kenapa Bapak salah lagi? Selama 1400 tahun, kenapa Islam itu salah memahami? Bukan. Pak, Ya, gini, Bapak Trinitas, pun menyembahnya gini, Yesus Pak. toh. Enggak, Bapak pun menyembahnya Yesus toh. Penyembahan kami Iya, kepada coba Yesus, didengarkan dulu. penyembahan kami kepada Yesus Kristus dengan mengatakan Tuhan itu adalah penyembahan kepada Mesias. Ya, ketuhanan Yesus Kristus memulihkan kodrat kepenguasaan Adam yang dirusak oleh Adam. Jadi ketika kami mengatakan Tuhan Yesus Kristus, itu kami mengatakan dia sebagai Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Bapak mesti bedakan ketika kami mengatakan Tuhan Allah kepada Allah Bapa dengan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam bahasa Indonesia memang tidak ada padanan kata untuk menggantikan kata kurios dan theos. Jadi ini yang kami sayangkan, selama 1400 tahun ya ada kesalahpahaman terhadap iman Kristen. Trinitas bukan mengajarkan 3 Allah, tetapi mengajarkan Allah yang memiliki firman dan memiliki roh, yang kemudian hadir di tengah-tengah manusia sehingga firman itu bisa kami lihat, kami raba, dan seterusnya kami lihat. Itu berbicara kemesiasannya. Ketika Quran Bapak mengatakan kafirlah orang atau apa yang meninggalkan Tuhan, loh, orang Kristen tidak pernah meninggalkan Tuhan. Justru yang meninggalkan Tuhan itu yang dikutuk oleh gereja di anatema melalui konsili ekumenes atau ijtima gitu ya. Itu dikutuk, Pak. Itu namanya bidat subordinasionisme. Kemudian ada bidat arianisme. Nah, kemudian kata yang mengatakan menyamadengankan Yesus dengan Bapa itu bidat prakseas, bidat modalisme. Lagi-lagi kami orang Kristen yang Trinitas, orang Kristen yang sejati, mempertanyakan kenapa Quran bisa salah tembak. Maaf ya, ini kami bertanya ya. Mengapa Quran bisa salah tembak? Yang Quran maksud itu adalah ajaran bidat-bidat Kristen. Menyembah 3 Tuhan itu bukan kekristenan sejati, Pak. Itu bidat Kristen. Sekarang gini aja, Pak. Yang Kristen yang sejati seperti apa, Pak? Trinitas, Pak. 1 Korintus 8 ayat 6 langsung Trinitas toh. Bapak salah memahami Trinitas, Pak. Trinitas itu bicara tentang 3 hipostasis Allah, Allah, firman-Nya dan rohnya. Jadi salah memahami, Pak, Bapak. Nah, Allah, firman-Nya dan rohnya. Lalu siapa Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah Mesias. Disinilah gap-nya antara Islam dengan Kristen, bahkan dengan Yahudi. Yahudi memahami kemesiasan itu adalah raja untuk memenuhi nubuatan kepada Raja Daud. Perbedaan Kristen dengan Yahudi adalah Yahudi menolak kemesiasan Yesus Kristus, kami menerimanya. Nah, sedangkan dalam iman Islam, ajaran Islam setahu saya, Al-Masih atau Mesias itu artinya pengusap. Itu loh, Pak. Sekali lagi, kalau dalam pemikiran saya pengusap itu tukang pijet, Pak. Bukan, Pak. Kalau Islam Nabi, Pak. Nah, Al-Masih itu artinya apa, Pak? Yang diurapi. Soalnya ini kan atau pengusap. Ini dengan bahasa Pak Edo ya? Iya. Pak, mohon maaf Pak ya. Ya simpel aja Pak ya. Oke, saya juga ini kan kembali ke keimanan Mas. Sorry, ini bunyi-bunyi nggak enak banget sih. Iya, ada dengung dari siapa ya? Matiin dulu lah, nggak enak nih jadi dengerin. Halo? Itu Mas, coba handset ya Mas. Mas tipe handsetmu kali itu bunyi. Dipegang aja, jadi dia nggak gesek-gesek baju apa meja gitu loh. Atau nggak usah pakai headset. Nah, sudah. Lagi. Itu Jibrilnya Dedi tuh, lagi goyang. Coba di matiin dah yang pakai handset dah. Swasta. Halo? Noise. Ya. Lo masih noise tuh. Udah enggak. Ya, udah. Udah. Dengan Pak Edo, Pak. Intinya segini, Pak. Saya pikir saya tidak ini ya, Pak. Dalam artian justru di situ pun katanya perkataan jawaban dari Pak Edo masih ini, Pak, belum clear dalam artian maksudnya tidak ada perbedaan antara manusia dan Tuhan, Pak. Jadi seakan-akan yang saya tangkap adalah ini, mohon maaf Pak, mungkin saya salah. Yang saya tangkap adalah Pak Edo masih menuhankan
Yesus. Intinya sih itu Pak, yang saya tangkap ya. Gini bro, saya Bapak harus tahu awali dari- Tuhan dan Allah, dan Bapak dulu Tuhan itu apa. Oke, Tidak, saya- maksud Pak Edo tadi sudah dijelaskan. sudah. Nah, jadi gini Pak Ibu ya, Bahwa Tuhan untuk Yesus tidak sama, Pak itu beda Pak. Oh ya, saja ke Pak Edo. Bahwa tadi yang dijelaskan oleh Pak Edo saya kira sudah gamblang ya Pak, itu dari sisi pandangan iman Kristen. Makanya Pak, yang saya sayangkan di berbagai dialog saya dengan teman-teman Muslim, kenapa sih Quran yang sudah ratusan tahun itu ya tidak mengajarkan para umatnya untuk pelajari dulu kitab-kitab terdahulu itu. Nah, nanti termasuk pengertian Trinitas, itu pasti akan ketemu di sana, Pak. Tapi kan tidak, Pak. Saya yakin teman-teman Muslim tidak pernah diajarkan tentang Alkitab Justru, yang Pak, diimani boleh oleh saya orang potong, Kristen. Kan begitu. Jadi contoh tadi yang ayat Bapak tayangkan tentang apa? Surat Maryam apa itu, Pak? Yang Tuhan kafilah orang yang Betul. Satu-satu. dan sebagainya bla 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 itu, Pak ya. Iya, Itu, ada Pak. ada Itu dua sih Pak. di seluruh Agung. isi kitab sucinya orang Kristen nggak ada Pak yang kebutuhan orang Kristen 3, nggak ada itu Pak. Nah justru saya heran, loh ini dapat dari mana sejarah penulisan itu? Mungkin Pak, mungkin barangkali waktu itu orang-orang juga sangat sulit untuk memahami tentang Trinitas, karena yang bisa paham Trinitas itu adalah orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, oleh tuntunan dari Roh Kudus. Makanya Bapak Ibnu nanti pelan-pelan Pak berdoa dulu Pak. Saya yakin Bapak nanti akan pada saatnya akan memahami tentang Trinitas itu. Jadi Bapak jangan terjerat dulu oleh Quran bahwa oh Allah orang Kristen 3 itu salah Pak, salah total itu. Itu Pak. Jadi saya. Iya, boleh saya jawab Pak Agung? Atau Iya monggo Pak. Iya, jadi gini Pak Agung, teman-teman yang tadi disebutkan oleh Bro Edo, bukan, jadi saya menangkap Pak, intinya kan, jadi Bro Edo ini, mohon maaf ya barangkali saya salah tangkap, yang saya tangkap adalah, kita itu bukan Trinitas, Bro Edo bilang gitu kan, kita itu bukan, cuma apa yang dia paparkan, pendapannya kembali ke Trinitas Pak, itu yang saya bingung, kemudian ketika, Yesus itu bukan Tuhan, tapi kok Sorry, kita tadi Bro Edo Trinitas. bilang Trinitas, ya. Trinitas Pak. Kita di sini semua Trinitas. Ya. Bro Edo bilang Trinitas karena banyak bidat Ya. yang lain itu loh Pak. Salah Jadi dengar gini, mungkin ya. Kamu Oke, nggak salah apa-apa. dengar, makanya dengerin orang ngomong. Oke. Gitu loh. Oke, dilanjut Bro Edo. Oke. Saya Kamu ulangi kupingnya sedikit. sih. Saya ulangi sedikit ya. Jadi Trinitas itu bukan berbicara keberapaan Tuhan. Kalau nggak mungkin yang dijawab Bro Edo mungkin Pak, tadi kan yang jawab Bro Edo tuh. Sebentar. Aku jelaskan samamu. Bro Edo tadi menjelaskan bahwa Trinitas itu bukan berbicara berapa Tuhan, tetapi bagaimanakah Allah itu. Jadi Allah itu bagaimana? Allah kami itu Allah yang Esa dengan sifat yang maha kuasa, maha mulia, maha agung, maha cerdas semuanya. Tetapi Allah yang maha ini memiliki firman dan roh. Jadi Bapa, Allah, firman dan roh itulah yang disebut dengan Trinitas. Sejauh ini belum mengerti bahwa di dalam diri Allah yang Esa itu dia kekal dengan firman-Nya dan rohnya. Itulah yang disebut Trinitas. Jadi memahami Trinitas itu bukan tiga, Trinitas, jadi 3, bukan gitu. Karena kalau kita memahami sebuah kata, kita perlu juga memahami apa sih makna tujuan kata itu dibuat. Jadi kita harus pahami dulu dari pembuat, siapa itu yang membuat kata istilah itu muncul. Jadi kita tidak boleh menafsirkan menurut selera kita sebelum kita memahami apa sebenarnya di sana. Itulah Trinitas. Jadi Bapa, Firman, dan Rohnya. Sejauh ini Bro bisa mengerti? Ya kembali Pak. Ini dengan Bro siapa ya? Saya lupa ini Pak. Ini Erben. Oh, Pak Erben. Iya. Ya sorry Pak Erben. Ya saya sih mohon maaf ya. Saya pikir ya mungkin terserah lah, mungkin saya mau dianggap apa. Cuma memang saya ya, bukan itu esensinya bukan acara ini pribadi kita. Tapi data yang saya sampaikan itu ada yang salah nggak menurutmu di situ? Yang salah di mana? Buktikan. Kalau nggak bisa kamu buktikan berarti benar, kan begitu? Sebenarnya sih gini Pak Erben, tadi kan kita masih membahas mengenai kontradiksi. Cuman kan tadi di stop kan, jangan diteruskan gitu kan. Sampai oke lah kalau nggak diteruskan. Bukan kita nggak bersedia bahas kontradiksi.
bahas kontradiksi ini, nanti kalian nggak ngerti juga. Karena di dalamnya banyak kasus kata. Sama-sama juga kalian nggak mau belajar bahasa Yunani juga, bahasa Ibrani, kasus ininya. Di situ Tapi bukan kalau kita nggak mau jawab. Tapi udah, kita lanjut dulu yang itu tadi, supaya jangan ada kekeliruan tentang Trinitas itu. Kan malam ini Terus tadi iya, bahasnya oke. bukan kontradiksi, Pak. Tadi bahasnya itu tentang kesinambungan pewahyuan. Tadi dari Pak Agung dan Pak Ibno menyambutnya dengan baik. Yesus jangan lari kontradiksi dulu. Bukannya kami takut. Kami tidak takut. Kalau perlu dijadwalkan besok juga bisa. Jadi fokuslah ke situ. Dan Bapak tadi menyinggung masalah ketuhanan begitu ya. Kami masalah ketuhanan sangat esensi, Pak. Kami wajib meluruskan. Saya ulangi lagi ya, ketuhanan Yesus Kristus merujuk kepada kemesiasannya, bukan keilahiannya. Gelar Tuhan itu merujuk kepada Mesias, Raja segala raja. ya, tapi dalam artian ya Jadi, Pak, dalam artian sebentar, Tuhan Pak, atau sebentar, bukan gitu, Pak? Ini Pak ya. Pak Ibno. Bentar Pak Ibnu, ya dijelasin dulu ya. sama Pak Edo. Ya, Pak Ibno adalah manusia. Bapak punya hakikat yang disebut kemanusiaannya. Anaknya Pak Ibno, misalnya namanya Ibnu, ya, disebut anak Ibnu. Apakah kemanusiaannya itu lebih kecil dari Bapak? Tidak dong. Saya tanya ke Bapak. Berarti sama-sama kan? Yoi. Nah, Bapak kalau baca di Matius 25 kalau tidak salah ya, ketika Yesus Kristus itu menyatakan dirinya anak ya, menyebut Yahweh Adonai itu dengan kata Bapa, ya, apa yang dikatakan bangsa Yahudi? Oh, kamu sudah menyamakan dirimu dengan Allah. Loh, anak kok bisa dianggap menyamakan diri dengan Allah? Karena begitu, tidak ada yang namanya anak, hakikat kemanusiaannya lebih kecil. Oh, itu anaknya Pak Ibnu namanya Ibnu. Kemanusiaannya lebih kecil dari Ibnu. Tidak, kemanusiaannya sama. Nah, lalu Yesus Kristus itu siapa? Pak, yang namanya Mesias, disinilah gap-nya, jurang pemisah yang sangat lebar dalam memahami Mesias antara Islam dan Yahudi plus Kristen. Kenapa plus Kristen Yahudi? Karena kami Yahudi dan Kristen memahami Mesias itu sama, Pak. Sang yang diurapi. Si yang diurapi. Yang diurapi ini mengacu kepada 3 gelar. Dan gelar yang puncak adalah Raja. Dia sebagai imam, nabi, dan raja. Sifatnya mutlak, tidak bisa digantikan. Berarti di situ tidak ada Tuhan, Pak ya? Tidak ada yang dituhankan itu ya? Tuh, ketuhanan kalau Bapak merujuk kepada KBBI itu hanya kepada Allah Bapa. Rasul Paulus pun menjelaskan dengan baik, hanya ada satu Allah yaitu Bapa. Masalahnya di sini ada perbedaan pemahaman makna kata Tuhan, Pak. Oke lah, saya mengalah ya. Kata Kyrios untuk Yesus Kristus mengacu kepada kata Tuhan. Ketika dia menjadi manusia, ya sebelum dia mati dan dibangkitkan, dia belum menerima gelar Tuhan di atas segala Tuhan. Dia masih menerima gelar Tuhan secara biasa. Dia dianggap sebagai nabi dan sebagai rabi, guru. Ketika ada seorang perempuan yang Samaria yang ingin menyediakan minuman buat dia, air, dia mengatakan Kyrios Yesus, sama saja dengan Bapak Ibno. Kyrios itu kalau sekarang di Bapak ke Yunani, orang memanggilnya Kyrios Johannes. Tuan Yohanes atau Pak Yohanes. Kyrios itu Pak, gitu loh. Ya. Tetapi ketika Yesus Kristus yang sudah melaksanakan misinya, Filipi 2 ayat 6 sampai 11, dia dimuliakan, ya Matius 28 ayat 18, dia menerima segala kuasa baik di bumi dan di surga, mengembalikan kodrat kepenguasaan Adam. Makanya disebut Tuhan di atas segala Tuhan, ya Wahyu 12 kalau tidak salah, disebut Yesus Kristus kami sebut sebagai Raja. Jadi ketika orang Kristen mengatakan Kyrios Yesus Kristus, kalau dalam bahasa Inggris Lord Jesus Christ gitu ya, atau kami mengatakannya Tuhan Yesus Kristus kalau mau mengikuti kaidah KBBI saat ini, itu menunjuk kepada kemesiasannya. Lalu di mana keilahiannya Yesus Kristus? Kalau Bapak kalau Bapak ya di Islam ada Quran, lafzinya itu bukan hakikat Allah, kertasnya, bukunya, tulang belulang untuk nulis Quran itu lafzinya. Tapi nafsinya adalah firman Allah, gitu kan? Ya, nafsinya itu firman Allah. Sama dengan Yesus Kristus, Pak. Yang namanya Mesias itu tidak dari manusia, namanya Mesias itu berasal dari Allah.
Jadi hakikat keilahian Yesus Kristus selalu merujuk kepada firman. Silakan ditanggapi, Pak. Ya, saya pikir berbicara mengenai ilahi tadi ya. Kalau boleh sih, kalau boleh Pak. Ilahi itu kan kata Arab Pak. Berasal dari bahasa Arab kan. Ilah itu Tuhan Pak. Ya kan? Makanya kan sebenarnya kan di sini Pak Edo, saya pikir ini kan kembali Bro, ke ini ya. Gak begini bro. Dalam bahasa Arab ada Bukan, juga. Pak, boleh saya jawab Pak. Saya tadi belum jawab Pak, sorry Pak. Bukan. Saya tadi belum jawab Pak. Kalau boleh, saya akan dikasih waktu kalau boleh sih. Boleh ya, sebentar ya. dulu. Oke, jadi kan, jadi gini Pak. Tadi kan Bro Edo menyatakan keilahian. Ya kalau boleh sih pakai bahasa yang lain Pak, karena ilahi itu sebenarnya kan runutnya nanti ke Arab Pak. Dia karena bahasa Indonesia agak minim kosakata ya. Dia ilahi. Enggak, Pak. Kata ilahi sudah diadopsi oleh Indonesia Pak menjadi kata serapan. Iya, tapi iya betul. Maksud asalnya sebenarnya dari bahasa Arab Pak. Iya. Bahasa Arab itu sebentar. Ilahi bahasa Indonesia bukan bahasa Arab. Bukan begitu Bro Edo juga. Siapa bilang ilahi bahasa Indonesia? Pak, ketika saya mengatakan saya ini orang Indonesia Pak ya, saya tidak peduli ada bahasa dari mana. Yang jelas ketika bahasa itu sudah ada di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu saya anggap bahasa Indonesia. Ya, ketika Bapak menggunakan kata handuk ya, itu dari bahasa Belanda. Orang Belanda nggak protes gitu, ya. Saya pun tidak protes Pak. Saya tidak protes. Ya makanya ketika kata ilahi sudah di KBBI, ini adalah bahasa Indonesia Pak. Ini saya tidak melanggar hukum loh. Pak. Ini KBBI dari kemendikbud.go.id. Ilahi artinya adalah bersifat ketuhanan. Nah ya, jadi saya menjawab. Dia tanya tentang ilahi itu apa? Ngomong ilahi bahasa Arab. Oke, intinya gini Pak Bro Edo. Intinya kan saya di sini Pak ya, saya tidak kemudian apa namanya tidak mau berdebat. Kita kan diskusi, tapi batasannya pun jelas Pak. Kita keimanan masing-masing. Saya pikir ketika berbicara iman kan itu berarti kan Tuhan yang punya Pak, bener nggak? Anda pun tetap beriman dengan Anda yakin itu kan juga kekuatan Tuhan. Saya pun tetap beriman dengan apa yang yakini pun saya yakin bahwa itu pun kekuatan Allah, kekuatan Tuhan. Cuman, jadi kan batasannya di sini sudah jelas Pak. Tadi kan Bro Edo apapun itu saya tangkap tetap bahwa mengilahikan Yesus, Yesus lah kita kan takutnya kalau saya bicara Isa nanti. Bukan salah Pak, salah. Bapak salah menyimpulkan. Tidak ada yang mengilahikan manusia Pak. Jadi Anda salah memahami iman Kristen Pak. Jadi kemesiasan itu Allah yang menyelamatkan ya. Allah yang mewahyukan dirinya dalam rupa manusia karena tidak ada satupun manusia yang mampu mengerjakan ketetapan Allah. Untuk apa ketetapan itu? Nah di sini gapnya. Teologi Islam tidak menjelaskan mengenai ketetapan Allah yang kami maksud, yaitu perjanjian antara Allah dengan Adam dan Hawa. Dari keturunanmu inilah, Kejadian 3:15 Pak. Nah, Mesias itu, makanya Bapak buka di 1 Timotius 2 ayat 5 ya, esalah Allah dan esalah pengantara. Yesus Kristus pengantara, tetapi bukan seperti yang dimaknai oleh Quran, sekedar pengantara, rasul biasa tidak. Bicara tentang memulihkan relasi antara Allah dengan manusia. Jadi jelas Pak, untuk memenuhi nubuatan itu. Nah, karena yang dipulihkan antara Allah dan manusia, maka pewahyuan diri Allah dalam rupa manusia. Kalau yang diselamatkan itu bukan manusia, misalnya malaikat, ya dalam rupa malaikat. Misalnya yang diselamatkan itu, misalnya kucing, ya dalam rupa kucing gitu. Adam dan Hawa kan manusia. Dia sudah merusak relasi antara Allah dan manusia karena Adam berbuat dosa. Melanggar. Ya, Yesus Kristus, Mesias itu disebut Adam kedua, memulihkan hubungan antara Allah dengan manusia. Jadi Allah menyatakan dirinya melalui manusia seperti Allah Anda menyatakan dirinya melalui Quran. Dari Quranlah Anda mengetahui seperti apa Allah Anda. Iya, tetapi tentunya kami menyembah Yesus Kristus bukan sebagai Bapa, Pak. Anda bagaimana sih sudah? Ini kesalahan Quran. Quran itu salah tembak, Pak. Quran itu salah tembak. Tadi itu fokusnya ilahi. Ilah.
Teman Kristen Jadi mendudukan kejar aja Yesus itu inilah. sebagai apa? Jadi gini, Bukan, tadi kan gini Pak Bro Edo. saya remove Deddy Wijaya karena mengganggu sih. Oke, gini Pak, Quran ini salah tembak dan salah sangka sehingga umatnya pun salah menyalahpahami iman Kristen. Oke, Pak Bro Edo, simpel ya Pak Bro. Simpel aja Pak Edo. Anda menyembah Bapa atau Yesus, Pak? Itu dulu Pak, itu dulu. Menyembah Allah Bapa sebagai Tidak menyembah Tuhan Yesus. pencipta. Enggak, tidak menyembah sebagai Yesus. sebagai raja, Pak. Oh, berarti Anda menyembah dua orang berarti ya atau gimana? Kami menyembah sebagai raja kok. Iya, Kalau bukan. sekarang kalau Adam dan Hawa tidak berbuat dosa, Adam dan Hawa adalah sebagai raja atau khalifah atau penguasa. Apa salahnya, Pak? Oke, Bro Edo, mungkin gini, karena gini sudah juga, jam Bro 9, Edo. Pak. Saya mau menyimpulkan sebentar, Bro Edo ya, Bro. Sebentar, Pak. Saya mau menyimpulkan karena berhubung sudah jam 9, Pak. Nggak boleh disimpulkan, Bro. Nggak boleh disimpulkan. Bukan. Iya, barangkali Bro Edo mau melanjutkan, Pak. Karena gini, Pak, yang saya tangkap nih. Ini mungkin Bro Edo bisa menambahkan lah. Yang saya tangkap nih. Tadi Bro Edo, iya kita adalah menyembah Tuhan, Bapa Allah gitu, Bro Edo ya. Dan menyembah juga Yesus tapi sebagai raja. Betul begitu ya, Bro ya? Betul, sebagai Mesias. Iya, tapi intinya kan makna menyembah ini yang kemudian di Islam pun tidak diperbolehkan, Pak. Ya tidak masalah, Pak. Oke, ya udah. Tidak masalah. Kami Sip. menyembah, jadi kami tidak menduakan Allah, Pak ya. Ingat ya. Betul. Tapi Dalilnya menyembah jelas, Sebentar, Pak. Filipi 2 ayat 11 ya. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah Raja ya. Bagi siapa, Pak? Lihat. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Semuanya berpusat kepada Allah yang esa, yaitu Bapa. Oke. Intinya Bapa itu Pak. siapa? Sebentar. 1 Korintus, Bapak jangan memberikan kesimpulan ya. Sebentar dulu. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Di sini memang ada perbedaan. Anda memahami seperti kami memahami ketuhanan Yesus Kristus, manusia Yesus Kristus, ya itu bicara tentang kemesiasannya. Yesus, Pak. Aduh ya. Ini Pak, Bro Edo. ketika orang Kristen mengatakan Tuhan itu Yesus Kristus, Pak, itu bukan menunjuk kepada Bapa. Aduh, ini gimana caranya jelasinnya? Gini. Oke, Pak. Ini Pak Edo, saya bisa bantu Pak Edo. Sebentar. Berarti saya bisa bantu ilustrasi boleh dibantu oleh Bro Edo. Bro Erben ya. Bentar ya. Oke. Jadi gini. Menambahin. Oke. Kata. Terima kasih ya. Teman-teman, terima kasih. Sorry sudah jam 9 nanti dilanjut. Pak Emno jangan pergi dulu Pak, sebentar aja. Saya pengen nambahin sebentar Pak Agung nih sebentar. Oh Pak Agung. Ya. Bukan Pak, tadi kan sudah clear Pak tadi Bro Edo. Intinya kan saya setuju dengan Bro Edo, Pak. Intinya kan dia tidak tetap mentauhidkan Allah, cuman intinya menyembah Allah pun tapi menyembah raja gitu kan gitu Pak. Gini loh Pak, kita kan ini kalau tentang saya jelaskan raja pun kita tidak boleh menyembah Pak. Gini Pak Ibnu, kalau tentang menyembah raja, ya saya ilustrasikan begini. Kesultanan Yogyakarta itu kan ada namanya Sri Sultan Hamengkubuwono X Pak, ya kan? Dia seorang Islam juga itu Pak, ya kan? Nah para abdi dalamnya itu yang menyembah kepada si Sultan itu. Nah itu menurut Bapak apa salah? Oh salah dong Pak. Nah, kalau mengabdi boleh, cuma kalau tidak sebagai. Jadi gini aja, Bro Ibnu ini tidak mengerti namanya hukum kerajaan. Kalau di dalam hukum kerajaan, maka raja itu disembah. Jadi di sini kita perlu memahami kata dalam konteks. Kata menyembah itu kata yang netral, tetapi ketika dia ditempatkan pada sesuatu hal, maka kata itu bisa berubah arti. Saya menyembah Bapak saya juga. Ketika saya memohon untuk berkatnya, saya berlutut, Bapak doakan saya. Berkati saya bilang. Saya sembah dia, tetapi bukan sebagai Allah. Tetapi itu bentuk penghormatan saya kepada Bapak saya. Tadi Pak Agung bilang di Keraton Jogja, mereka itu menyembah dalam bentuk penghormatan mereka kepada sang raja mereka. Tapi bukan berarti mereka menjadikan sultan itu sebagai Allah mereka. Mereka Islam. Iya. Ini yang harus Bapak pahami. Baru yang harus saya tegaskan juga. Saya akan membela teman saya yang ini ya. Saya kasih lihat ya Targum Onkelos ya. Kalian kayaknya agak berbeda deh dengan prinsip saya pribadi ya. Lihat bentar. Sabar bentar dulu.
Sabar bentar doang. Tunggu ini siapa ya? Baru masuk tiba-tiba siapa ini? Jadi di dalam Targum Onkelos ya, firman Tuhan itu juga disembah seperti Bapa. Jadi Yesus ini firman Tuhan yang disebut logos, dia bukan ama. Ya makanya sabar, ini akan dijelaskan oleh Bro Erben ya. Ya makanya dipotong-potong tadi ya. Gini ya. Nah. Kita menjelaskan satu pribadi Yesus Kristus teman-teman, sebentar, Pak. memiliki Teman-teman. hakikat kemanusiaan dan hakikat keilahiannya. Hakikat Pak Ibnu, jangan keilahiannya pergi dulu. jelas mutlak ya. Halo Dia teman-teman, sebagai- sebentar teman-teman. Ya silakan Halo Pak teman-teman, kalau mau meninggalkan. sebentar. Iya Pak, silakan. Halo teman-teman. Ibnu. Ibnu. Iya teman-teman, halo. Sudah mau Sebentar, keluar, sebentar. Pak Ibnu. Iya Pak Ibnu, Iya, Pak. silakan kalau Nanti- Bapak mau meninggalkan tempat silakan. Iya, siap. Oke. Saya live dulu ya. Terima kasih Ya baik, semuanya. terima kasih. Sebentar lah Kita Ibnu. beri- Ini soalnya Oke. tadi saya dipotong sih sama si Ibnu ini ya. Dia mau pergi jadi akhirnya banyak yang salah paham ya. Seperti swastani pun salah paham. Dipikirnya saya hanya menekankan kemanusiaan Yesus Kristus, tidak. Jadi gini ya, pelan-pelan menjelaskan Yesus Kristus. Kemanusiaannya dijelaskan. Mengapa dia menyebut dirinya anak manusia? Itu jelas. Kemesiasannya itu ditekankan. Jangan langsung loncat ke dia firman gitu. Orang muslim bingung gitu loh. Baru kita menjelaskan hakikat keilahiannya. Makanya di konsili Chalcedon itu jelas gitu loh. Ini konsili oikumenes loh, bukan sembarangan konsili loh. Ya, seluruh mazhab arus utama gereja tuh datang. Satu pribadi ya, ini miafisit ya. Satu pribadi manusia tetapi memiliki hakikat kemanusiaan dan hakikat keilahiannya. Oke ya. Antara hakikat kemanusiaan dan keilahiannya tidak dicampur baurkan tetapi berjalan bersamaan. Ya, jelas gitu loh. Tetapi kita mesti tahu gelar Kyriosnya itu bukan menunjuk kepada Kyrios untuk Bapa. Bapa juga disebut Kyrios gitu loh. Kyrios Yesus Kristus menunjuk kepada kemesiasannya sebagai sang raja, imam, nabi, dan raja. Puncaknya adalah raja untuk memenuhi nubuatan kepada Raja Daud. Gitu loh. Nah, lalu penyembahan kepada Yesus Kristus, apakah itu berdiri sendiri? Tidak. Ternyata itu menjadi satu penyembahan kepada Bapa. Kita tidak menyekutukan. Makanya tadi Filipi 2 ayat 6, Filipi 2 ayat 11 jelas. Penyembahan kita kepada Tuhan itu penyembahan juga kepada Bapa. Mengapa? Karena kepenguasaan Yesus Kristus adalah kepenguasaan Bapa yang diwariskan diberikan kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus selalu menyatakan dirinya itu tidak sendiri. Dia menyatakan pekerjaan Bapa. Dia menyatakan kepenguasaan yang diberikan Bapa. Jadi makanya teman-teman Muslim kalau mau sabar, nanti sampai pada tahap ketika orang Kristen Trinitas menjelaskan perikoresis, saling mendiami. Nah ini makna dari satu hakikat. Ya, lalu benar yang kata Bro Slaso, betul. Ya, firman, makanya di Yohanes 1 dikatakan bukan hologos gitu, tapi logos gitu loh. Artinya Allah kita itu bukan sekedar firman saja, tetapi juga ada roh di dalamnya. Hakikatnya bahkan tidak diketahui 1 Korintus 2 ayat 10-11. Jadi ketika kita mengatakan Yesus Kristus adalah firman yang hidup 1 Yohanes 1 ayat 1, itu menunjukkan keilahiannya. Jadi emang teman-teman muslim ini kita masih sabar, apalagi teman-teman muslim gitu, Pak Ibnu seperti seharusnya punya waktu lebih, jangan langsung pergi gitu ya. Supaya kami bisa menjelaskan anak manusia seperti apa, anak Allah seperti apa, kemesiasan Yesus itu seperti apa, lalu dia sebagai firman itu seperti apa. Gitu loh. Kalau dipenggal seperti tadi, akhirnya salah paham, dipikirnya saya hanya menekankan kemanusiaannya, padahal bukan itu. Kira-kira seperti itu ya. Karena firman itu tidak perlu gelar Tuhan, karena firman itu ada dalam diri Bapa. Hotheos itu gitu loh. Jadi seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Silakan. Kalau firman diberi gelar Tuhan loh, nanti jadi berantakan kan? Karena tidak ada ayat yang mengatakan itu. Silakan. Silakan lah, silakan. Saya sudah cukup. Nah, jadi yang harus diketahui oleh kita juga ya, saudara Muslim, Tuhan ini kan sebenarnya gelar ya, gelar kepenguasaan, dan gelar ini netral. Di dalam Alkitab kata Tuhan dipakai juga kepada Allah, dipakai juga kepada Yesus, dipakai juga kepada Raja, bahkan kepada Abraham pun di dalam surat Ibrani itu dipanggil Tuhan atau di Petrus itu.
Bahkan juga orang-orang yang berkuasa yang memiliki otoritas dipanggil Tuhan. Sama seperti kata presiden, saya suka kasih contoh. Presiden itu kata yang netral, tetapi di mana kata presiden ini diletakkan, itu akan mengubah makna. Contoh, Presiden Republik Indonesia, Presiden Direktur PT ini, Presiden PKS. Mereka semua disebut presiden. Apakah 3 presiden di Indonesia? Tidak. Tetapi kata presiden di situ menunjuk kepenguasaan jabatan. Jadi Allah itu dipanggil sebagai Tuhan, artinya penguasa. Allah itu adalah pemilik kuasa, sumber kuasa, segala-galanya ada pada Dia. Yesus juga dipanggil Tuhan, pengertian Yesus adalah penguasa juga. Sekarang pertanyaannya, kuasa yang bagaimanakah yang dimiliki Yesus? Yesus sendiri mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Siapa yang memberikan? Bapa. Di situ. Jadi ini yang seringkali tidak dipahami. Memang saudara-saudara kita Muslim kan tidak bisa membedakan beda kata Allah dengan kata Tuhan. Kalau kita CIA ya sudah paham semua di situ. Berbicara tentang Yesus, orang Kristen ketika menyembah Yesus, apa menyembah Allah, pasti sudah menyembah firman. Karena firman dengan Allah itu kan satu. Dan Yesus pun tidak pernah dipisahkan keilahian dan kemanusiaannya, walaupun dibedakan. Betul yang dibilang Bro Edo tadi, kalau kita berbicara kami menyembah Yesus, karena dia adalah firman, firman adalah Allah, gak nyampe ke sana pikirannya. Jadi kita buat dulu tahapannya ya, kami menyembah Yesus dalam konteks Dia sebagai Raja segala Raja. Kami menyembah Allah, sebagai pencipta yang menjadi asal dari segala sesuatu. Jadi kata Tuhan itu gelar, itu yang harus dipahami dulu. Bagi mereka kan Allah itu nama daripada Tuhan Sang Pencipta, Tuhan itu Sang Pencipta, namanya Allah. Bagi kita enggak. Sedangkan Allah itu pun kan sebenarnya kata yang netral juga. Karena di dalam Alkitab PB, setahu saya sekitar 700 berapa ya, 1000 berapa kali kata-kata Allah ini juga dipakai kepada sesembahan yang lain, bahkan kepada malaikat juga. Jadi di sini kita perlu memahami konteksnya itu supaya kita bisa mengerti. Ini yang perlu untuk diketahui. Yesus adalah Tuhan, ya. Tetapi dalam makna itu Kisah Rasul pasal 2, 32 atau 36. Hai Israel, harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kristus di situ artinya Mesias loh. Tuhan di situ artinya penguasa. Jadi kepenguasaan Yesus itu adalah kepenguasaan sebagai Mesias, Raja segala Raja. Ya disembahlah Dia sebagai Raja segala Raja. Ayatnya sudah ditunjukkan Bro Edo tadi di dalam Kolose itu ya, di dalam Yesus berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Jadi melihat Yesus ini tidak pernah dipisahkan antara keilahian dan kemanusiaan. Dan kita orang Kristen selalu melihat Yesus dari dua sisi, kemanusiaan dan keilahiannya secara bersamaan. Tidak boleh dipisahkan, apalagi dibentrokkan. Masalahnya kan seringkali saudara-saudara Muslim itu membentrokkan keilahian Yesus dengan kemanusiaan Yesus. Contoh, ketika kita mengatakan bahwa Yesus itu ilahi, maka mereka katakan, kok mati di salib, kok makan, kok lapar, masa yang ilahi begitu, katanya. Terus nanti ketika kita mengatakan Yesus itu manusia, kok dikatakan aku dan Bapa satu, kok dikatakan Dia adalah firman, begitu. Padahal Alkitab itu membuka data tentang dua hakikat Yesus ini secara terang benderang. Tergantung kita sekarang mau mempelajari atau enggak. Memahaminya seperti itu kawan-kawan. Oke, terima kasih. Kembali ke moderator. Saya tanggapi. Oke, thank you Bro Elben. Ya, silakan Bro Fandi. Jadi gini, seandainya teman-teman Kristen mengatakan Yesus itu adalah Tuhan dan Dia itu adalah Mesias, Raja segala Raja, iya kan? Pasti teman-teman Kristen mengatakan Dia itu juga adalah Sang Firman itu sendiri. Nah, bila Dia adalah Sang Firman itu sendiri dan teman-teman Kristen menyembah Yesus itu satu dan Allah, sama dengan menyembah Allah, karena Dia adalah Firman Allah. Berarti di sini sudah kita dapat simpulkan, ya kan? Karena kenapa? Yesus itu adalah pribadi yang beda dengan Allah. Yesus sendiri mengatakan bahwa Dia adalah utusan. Karena Dia adalah salah satu pribadi yang berbeda. Saya jawab dong. Iya. Bentar dong. Pasti.
Begini kawan. Halo. Oke, ini Iya, siapa yang mau jawab? kenyataan faktanya kan gitu. Saya jawab dikit Ya, ya. Bro Joker mau. Oke, silakan. Saya ucapkan selamat hari jadi yang ke 1421 tahun ya kawan. Keterguncangan kalian tentang Trinitas. Itu saja jawaban saya. Dari tadi udah dijelasin baik-baik loh. Dua natur Yesus. Kamu nggak paham-paham juga ternyata. Iya, gitu. saya paham. Tapi di sini kan Nggak paham, pribadinya kamu tuh ada, nggak ada. paham, Mas. Nggak paham, Mas Nggak Fandi nggak apa-apa. Iya, paham. tapi buktinya Iya, dijelaskan pribadinya saja. ada 3, coba. Coba, Ya, coba pribadinya ada dijelaskan 2. saja. Beda pribadi, beda oknum. Betul. Mau dibedakan Pribadi. gimana, coba? Oke, silakan. Saya Siapa yang mau? saya coba Oke menjelaskan. lah, Erda. Jadi gini ya. Allah itu Esa, dia Maha Kuasa, dia memiliki di dalam dirinya firman. Firman itu kan ilmu, hikmat, pengetahuan dia yang Maha Kuasa. Dan itu kekal, Maha Kuasa di dalam dirinya. Dan dia juga memiliki roh. Roh itu artinya kehidupan, kuasa Allah, hayat Tuhan yang ada dalam dirinya Allah itu. Jadi untuk tujuan keselamatan manusia, maka Allah menurunkan firman-Nya yang kekal di dalam dirinya tadi itu, yang olehnya Allah menciptakan semesta, diturunkan ke dunia melalui rahim perawan Maria, namanya Yesus. Terus manusia Yesus ini, oleh Allah yang darinya Yesus berasal itu, maka Yesus mengatakan kan, aku datang dan keluar dari Bapa, aku diutus oleh Bapa. Sebagai apa Yesus diutus? Firman menjadi manusia, manusia yang sempurna, manusia yang agung, manusia yang penuh keajaiban, manusia yang ajarannya sempurna, etika dan moralnya. Terus Bapa itu, karena sudah mengutus Yesus, kan ketika Yesus mengawali pelayanan kan Bapa sendiri ngomong, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya apa? Bahwa kepada Yesus sudah diberikan seluruh kehendak Allah bagaimana manusia diselamatkan. Maka Yesus mengatakan bahwa dia menghakimi menurut kehendak Bapa, dia mengajarkan menurut kehendak Bapa itu. Dan setelah Yesus bangkit, kepada Yesus diberikan kuasa di bumi di surga. Artinya dialah penguasa semesta atas kehendak Bapa itu. Di situ bro, jadi tidak ada yang janggal di sini. Makanya saya bilang tadi, ketuhanan Yesus berbicara tentang kepenguasaan Yesus. Kepenguasaan Yesus berbicara bahwa Bapa sendiri yang memberikan kuasa itu kepadanya. Sejauh ini bro bisa pahami bro Pandi? Jadi gini, kalau memang dia itu adalah penguasa di bumi dan di surga, di bumi Yesus mengatakan, belum cukup pengajaranku yang ku ajarkan kepada kalian, tapi kalian belum mampu untuk menerimanya. Coba. Berarti di sini kan ada indikasi belum selesai. Kan Lalu Yesus dia sudah masih diangkat datang. ke surga. Oke. Kan Yesus masih datang kali yang kedua, menyelesaikan seluruhnya. Jadi kedatangan yang pertama, Yesus itu menyatakan keselamatan, membebaskan manusia dari kutuk dosa, dari ikatan iblis. Tapi kedatangan yang kedua, Bukan dia kan Roh Kudus lah. bentar. Kedatangan Yesus kali yang kedua, baru nanti dia menyatakan, di situ ada Yerusalem baru. Dan sebelum Yesus naik ke surga kan dia berjanji akan memberikan Roh Kudus untuk menyertai kita. Jadi karya Allah yang Esa itu melalui firman menjadi manusia dan oleh Roh Kudusnya itu nyata sempurna di tengah-tengah dunia. Kita tahu ya di zaman Nuh itu ketika manusia itu dalam dosa dikatakan Rohku tidak akan selama-lamanya lagi tinggal pada manusia. Tetapi Yesus telah datang memulihkan hidup kita, dikatakan lagi bahwa Roh Allah itu diberikan kepada kita. Inilah yang disebutkan oleh Bro Edo tadi bahwa kehadiran Yesus di dunia ini memulihkan citra hidup Adam dan semua manusia yang sudah jatuh dalam dosa, dikembalikan kepada keadaan manusia sebelum jatuh dalam dosa dalam kemuliaan. Jadi Yesus datang di sini bukan hanya hal-hal kecil-kecilan. Yesuslah yang memulihkan segala-galanya. Makanya nanti kan dikatakan Yesus datang bersama para malaikat. Dan ada disebut Yerusalem baru. Dan lain sebagainya. Di sini bro. Jadi karya Yesus tentang penebusan sudah selesai dikerjakan. Tetapi satu lagi yang sedang proses dikerjakan. Program kerajaan surga. Dan itu nanti dinyatakan. Pola hidup kerajaan surga itu sudah diberikan Yesus, sudah ditanamkan Yesus sekarang dalam hidup kami orang Kristen. Tetapi bagaimana kerajaan surga yang real itu? Inilah menjadi pengharapan kekristenan sampai hari ini. Di situ.
Nah, kalau Yesus kan katanya datang untuk menyelamatkan, untuk mengembalikan hakikat manusia itu sendiri dari dosa. Nah, Yesus sejak kapan mengatakan kalau dia itu datang untuk mengembalikan Adam dan anak cucunya untuk kembali ke hakikat itu sendiri. Sedangkan konsep itu Yesus nggak pernah katakan, coba. Yesus mengatakan, aku jalan kebenaran dan hidup. Iya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Baru Allah sendiri juga menjanjikan, Kejadian 3:15, seorang keturunan wanita akan lahir. Dialah yang akan meremukkan kepala ular. Apa maknanya itu? Itu berbicara kemenangan manusia atas dosa, maut, dan iblis. Dan seluruh umat perjanjian lama, sebentar bro, dan seluruh umat perjanjian lama menantikan kedatangan Sang Mesias. Makanya ada hukum kurban. Kejadian 3:21. Kurban itu yang pertama dikerjakan oleh Allah, itu sebagai simbol pengharapan. Sejak saat itulah maka ada kurban sebagai jalan untuk mendapatkan perkenanan Allah. Makanya di zaman Kain, di zaman Nuh, di zaman Abraham, di zaman Musa, selalu ada tanda kurban. Apa artinya? Itu berbicara pengharapan akan keselamatan, menantikan Sang Mesias yang adalah penebus. Makanya dikatakan Yesus itu anak domba Allah. Jadi memang sukar bro memahami apa yang saya jelaskan ini, karena bro tidak. Iya, tapi kan umat perjanjian lama nggak ada yang selalu mengutip dari nabi-nabi sebelumnya, nggak ada yang mengutip tentang dosa dari Adam ini. Kan gitu, bahkan Yesus sendiri tidak pernah mengutip. Nah, munculnya ini dari mana? Banyak sekali, banyak bro, banyak di Ayub, di Mazmur itu menceritakan tentang hakikat manusia yang sudah rusak oleh dosa. Iya, Yahudi mengatakan, tapi itu bukan dosa dari Adam. Sekarang gini bro, bukan dosa warisan dari Adam. Kamu mengerti nggak arti dosa warisan? Iya, setelah Adam diturunkan ke bumi, Adam itu akan mati, kan gitu. Bukan hanya itu, bro. Hakikat dosa itu artinya bahwa manusia tidak sempurna lagi. Manusia itu sudah kehilangan kemuliaan Allah itu. Ya kita semua ini nggak seperti Adam yang sebelum jatuh dalam dosa. Itulah yang disebut bahwa kita tidak sempurna. Bahwa kita punya natur ini sudah sama dengan Adam dan Hawa berdosa. Karena secara logika gini ya, tidak mungkin Adam yang berdosa melahirkan manusia yang tidak berdosa. Tidak mungkin. Adam yang berdosa melahirkan manusia yang memiliki kodrat sama dengan dia. Karena tidak mungkin yang berdosa dikandung di dalam diri yang berdosa. Itu secara logika. Di Mazmur ada dikatakan itu, dalam dosa aku diperanakan. Itu seorang Daud yang ngomong. Jadi makanya di sini harus dibedakan. Tapi konsepnya lain tuh. Sebentar. Jadi hakikat dosa pada manusia dibedakan dengan perbuatan dosa. Perbuatan dosa itu lahir sebagai bukti bahwa kita memang memiliki hakikat yang berdosa. Ini jadi seringkali memang, ya saya maklum sih kalian nggak ngerti. Tapi dari kemana-mana ini sebenarnya kita berbicara tentang ketuhanan Yesus dulu. Iya kan dari sini kan dasarnya Pak. Kalau memang kita semua mempunyai konsep dosa, kalau kita memang mempunyai dosa hakikat berdosa, ya kan? Coba bayi yang dari lahir itu nggak tahu apa-apa. Dia tuh fitrah, belum pernah sama sekali membuat dosa. Sementara karena ulah Adam dia sudah memiliki dosa, ya kan? Nah, saya tanya satu. Salah nggak kayak gitu? Saya tanya sama bro satu. Saya tanya sama bro satu aja. Pernah nggak orang tua bro mengajari bro untuk berdosa? Ya nggak pernah. Terus kenapa bro bisa melakukan dosa? Itu dari diri saya sendiri karena dihasilkan oleh nafsu. Itulah berarti di dalam dirimu sudah ada keberadaan yang tidak sempurna. Nah, buktinya setelah penyaliban Yesus, orang masih gitu-gitu aja sampai saat ini masih melakukan dosa asalnya dari nafsu. Coba. Kan kematian Yesus itu bukan serta-merta dia mati di kayu salib semua tidak ada berdosa. Makanya kamu harus memahami
bahwa kematian Yesus itu harus diterima dulu. Di dalam Yesus itulah kita didamaikan. Di dalam Yesus itu kita dipulihkan. Di dalam Yesus itu kita punya kemampuan untuk bertobat, untuk hidup kudus. Di situ. Jadi bukan serta-merta Yesus mati, maka dosa sudah tidak ada lagi. Mari kita merdeka. Gak ada pemahaman orang Kristen seperti itu. Makanya saya bilang sama bro tadi, bro pasti tidak pernah diajarkan bapaknya untuk berdosa sama mamanya. Iya, makanya Karena kan saya tadi tahu bapaknya bro dan mamanya bro itu orangnya baik sama bro. makanya Tapi tadi kan mengapa bro bisa berbuat dosa? menanyakan. Iya kan itu dari diri menunjukkan, sendiri. bentar, itu menunjukkan bahwa sudah ada yang rusak di dalam diri manusia itu. Jadi gini, manusia Maksudnya pertama gimana? jatuh dalam, ya itulah. Hai, Airban, ada perbedaan Oke. mendasar antara Islam dan Kristen. Kalau di dalam Kristen, Adam itu diciptakan tidak dalam kondisi berdosa. Maksudnya memiliki potensi, tapi berdosa dari dirinya sendiri, berbeda dengan malaikat ya. Makanya dosa itu datang dari si iblis kan. Iya. Tapi manusia hanya bisa memilih taat dan tidak taat. Nah, tapi dalam Islam beda. Yang diskusi saya terakhir, sebenarnya ada Mas Fandi juga, tapi saya heran kenapa Mas Fandi mengulangi tema ini lagi. Pasti itu Mas Fandi dan Pak Munir kalau tidak salah sudah mengkonfirmasi bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia memang dalam kondisi yang memang mampu untuk berbuat dosa di dalam dirinya. Itulah Nah, jadi ada perbedaan. Jadi itu perbedaannya, makanya itu yang Ini saya bilang itu Pak Erben, tadi. saya nyela sebentar. Seperti yang tadi saya berdialog dengan Pak Ibno, tadi kan saya tanyakan apakah Alkitab kita itu dimuat secara penuh di Quran? Kan tidak. Ini Kurang jelas. Suaranya putus-putus. kita juga dia itu tidak menerima ya. Sekarang Mbak. Ya, itulah perbedaannya ya. Mana halo? Salam. Salam. Halo. Ya, maaf, ya saya kenalkan dulu, saya ini Tugu Marudut Mani. Saya juga ya saya orang hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Artinya gini, seringkali memang ketemunya kayak gini sehingga ada kesalahan memang kadang-kadang dalam pemahaman umat kita Muslim. Karena apa? Karena seringkali mereka membaca Alkitab terus diambilnya belum nggak dipahami secara keseluruhan, dan ini yang seringkali terjadi. Maka ketika itu yang terjadi, maka timbullah seperti ini. Susah mereka karena mereka mengandalkan hanya cara pandang mereka yang dipakai, dipaksakan ke Alkitab. Sebenarnya Alkitab itu harus dipahami betul-betul dulu. Jangan pandangan kita yang dimaksudkan, dipaksakan harus ke Alkitabnya gitu loh. Itu yang seringkali salah. Saya juga banyak kali menemukan kayak yang seperti ini. Dan mereka tidak mau ngalah. Karena mereka sudah mengandalkan, memasukkan apa yang di pikiran mereka tanpa mereka pahami dulu yang sebenarnya di perikop itu sebenarnya. Sebenarnya kalau Alkitab itu mudah saja. Kalau kita mau belajar benar-benar, jangan ambil dicomot-comot gitu loh. Sebenarnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Begini Pak. Oke, Jadi thank yang you tadi Bro waktu Tugu. dialog, saya tambahkan sedikit. Yang waktu dialog dengan Pak Ibno tadi kan sudah jelas. Pak Ibno mengatakan bahwa Quran itu hanya sari-sarinya saja dari kitab suci kita yang dimuat di Quran. Jadi tidak sama persis. Itulah Pak yang menyebabkan kawan-kawan Muslim sekarang ini tidak tahu sejatinya seperti apa kitab-kitab sebelum Quran itu. Itu loh Pak yang menjadikan persoalan utama. Coba kita bisa nyalahkan mereka. Iya, Tidak bisa itu menyalahkan karena given. Saya mohon maaf tak potong. Makanya kan mereka seringkali setelah itu mereka baru buka di kitab, mereka carikan. Jadi diambil ibaratnya, dasarnya, sehingga mereka tidak baca secara keseluruhan. Dan ini tidak memang susah Pak, susah artinya karena mereka mengandalkan apa pemahaman mereka. Mereka tidak baca secara keseluruhan. Itu yang seringkali. Maka saya bilang kita tadi membaca sudah Alkitab itu, kita berusaha untuk netral Pak. Iya. Kita tidak mengandalkan untuk ini kita ambil konsep di Al-Quran. Enggak. Kita tiap membaca sesuatu itu kita berusaha netral, Pak. Iya. Jadi gitu. Tapi kan netral dari kita, mana? Iya, kalau tapi kita Bapak baca bicara pada dengan sisi logika. Coba Pak. Kita bicara dengan sisi logika. Ini bicara dengan Pak apa ini sekarang ini? Coba Bapak baca dulu Yohanes pasal 1 sampai ayat 14. Kalau Bapak bisa memahami itu.
Iya, memahami benar-benar. Kalau Bapak andalkan logika, nggak akan ketemu, gitu loh. Bisa nggak dipisahkan antara perkataan dengan orangnya? Itu aja logikanya. Jadi Ya, gini loh, oke. makanya saya Oke. bilang karena Bapak mengandalkan pemahaman Bapak ke dalam Alkitab, jadi bukan secara keseluruhan tidak dipahami dulu perkataan itu, sehingga dari tadi saya perhatikan sudah dijelaskan Pak Eben pun tidak memahami Oke, juga. kita bahas itu. Juga kita kan? Yohanes 1 sampai seterusnya. Pada mulanya adalah firman. Ya kan? Pada mulanya adalah firman, ya kan? Bahwa itu sudah dikatakan pada mulanya adalah firman. Ya terus dulu supaya paham masalah Yesusnya. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, dan firman itu adalah jangan Allah. dipotong, Pak. Iya, sekarang firman ini apa dulu? Firman ini adalah kata-kata. Iya, terus. Iya, tunggu. Biarkan dia selesaikan. Jangan dipotong-potong. Biar diselesaikan dulu, nanti biar saya jelas. Makanya jangan dijelaskan, biar dia jelaskan. Saya paham umat Islam itu mengatakan nggak ada yang benar dalam Alkitab. Makanya saya mau tantang. Gini, dari pemahaman itu enggak. Tunggu dulu. Jadi saya tantang umat Islam. Tunjukkan ayat di Alkitab yang menurut kalian benar. Nggak apa-apa. Menurut pemahaman Bro Fandi itu seperti apa? Kita pengen tahu dulu. Bacalah selesaikan, iya. Pemahamannya seperti apa? Biarkan dibaca dulu, Pak. Supaya nanti saya jelaskan. Bolehkah dipisahkan perkataan dengan orangnya? Gitu aja. Logikanya gitu aja. Oh, kalau gitu silakan Bapak bacakan. Nah, nggak usah dijelaskan. Bapak nggak terima. Iya. Nah, itu tadi yang saya bilang, Pak. Ini, itu tadi yang saya bilang, Pak. Karena Bapak bacanya sepotong-sepotong, terus saya baca Bapak sepotong-sepotong. Saya nggak hafal, saya sudah baca. Tapi Fatih baca aja. Semua diem. Semua dok. Biar dia yang baca dok. Iya. Jadi di sini kita kan definisinya kan firman. Firman itu apa sih? Itu kata-kata. Kata-kata ini gimana sih? Ya, dia bisa menjadikan segalanya kan gitu. Bisa menjadikan yaitu kitab, dia bisa menjadikan bumi, bisa menjadikan segalanya. Nah, bila firman ini menjelma jadi manusia, suatu kata-kata yang menjelma jadi manusia, nah ini kita harus pakai logika. Kata-kata yang menjelma jadi manusia, kata-kata yang menjelma jadi manusia, coba. Firman kira-kira menurut Bapak menjelma, di sini, Mas. Bukan menjelma, Mas. Oke. Ngapain dia? Banyak yang bilang menjelma. Nah, sekarang apa? Siapa yang mau menjelaskan? Siapa yang mau menjelaskan ya? Nggak usah dijelaskan dulu, biarkan dia selesaikan. Enggak, silakan. Aku buktikan apapun yang dia baca, apapun dia dijelaskan, udah berbeda dengan kita. Makanya aku mau buktikan, bacakan, selesaikan. Ya, tadi itu sudah menjelas, dia sudah mengutarakan pemahamannya. Pemahamannya seperti itu. Ya, coba dijelaskan. Iya gini, Pak, karena teman-teman Kristen jangan terlalu skeptis dengan Islam dong. Maksudnya gini, tadi saya bersyukur ya, saya mengamati Mas Fandi, ternyata Mas Fandi ini cukup bisa mendengarkan penjelasan kita. Kenapa? Kayak tadi contohnya ya, dia bisa mengatakan, oke lah, kalian mengatakan ketika menyembah Mesias itu menyembah raja segala raja. Di situ saya bersyukur. Justru disinilah dialog ini diadakan supaya kesalahan sesulit apapun kita mencoba menjelaskan, paling tidak ada sekian persen yang teman-teman muslim bisa terima, dan itu kita sudah bersyukur. Walaupun Mas Fandi sekarang masih men-challenge kita untuk menjelaskan sesuatu, kita sabar saja. Kita jangan skeptis, artinya ya udahlah, apapun salah jangan, tapi biarkan. Ya udah Bro Domba, ayo. Jelaskan gitu. Jelasin Bro Domba, ayo. Pelan-pelan gitu, dialog. Pelan-pelan Domba, ayo. Jelasin, udah salah semua itu. Apapun. Makanya perbedaannya biar tahu Fandi sama lu. Ini aja aku jelaskan dikit ya. Iya, silakan. Aku ekstrim kok jelas. Sebentar Pak Edo. Oke, pertanyaan tadi yang diutarakan berarti firman itu perkataan jadi manusia, gitu. Jadi harus Bro Pandi tanamkan dulu pengertian firman itu kan dari kata logos ya Bro ya. Logos itu apa sih artinya logos? Saya kasih contoh aja sama Bro. Biologi. Bios dan logos. Bios itu kehidupan. Logos itu ilmu, pikiran, pengetahuan. Jadi Allah itu memiliki
pengetahuan, pikiran. Tentu karena Allah Maha Kuasa, ya pikirannya, pengetahuannya Maha Kuasa dong. Itu yang harus bro. Baru pikiran Allah, ilmu Allah, hikmat Allah tidak bisa dari Allah. Kalau Allah bisa dari pikirannya, dari hikmatnya, berarti Allah pernah tak punya pikiran. Kalau Allah tak punya pikiran, itu namanya patung. Jadi Allahnya orang Kristen itu kekal bersama firman-Nya. Terus Yesus itu siapa? Firman-Nya yang kekal di dalam dirinya dan yang maha kuasa diturunkan menjadi manusia. Kata di situ pada mulanya adalah firman. Kata pada mulanya itu di situ itu kata benda. Daging, bro. Iya, udah jadi daging, oke lah. Jadi kata pada mulanya situ bentuk kata benda itu. Adalah di situ dari kata emi, artinya itu ada dan terus-menerus ada kalau dari bahasa Yunani-nya dilihat. Jadi artinya bahwa sejak Allah itu ada, firman-Nya ada, dan firman Allah ada di dalam diri Allah. Karena Allah dan firman-Nya satu, firman-Nya ada di dalam diri Allah, maka dikatakan firman itu adalah Allah. Ini filosofi pemahaman orang Kristen terhadap ayat itu. Jadi bagi orang Kristen, firman itu bukan kata-kata. Kata-kata itu Lego. Jadi gini, suara saya yang sampai ke bro, itulah kata-kata. Tapi ketika kata-kata itu saya keluarkan, saya masih punya ilmu itu di sini bro, di dalam diri saya. Bedanya, kalau Allah punya logos, maha kuasa. Saya punya logos, terbatas. Jadi logos dan Lego ini seringkali memang saudara kita muslim gak bisa bedakan ya. Logos dan Lego. Logos itu ada dalam diri saya. Lego itu inilah yang kalian dengarkan ini. Inilah Lego, inilah kata-kata. Yang keluar ini yang bro Fandi dengarkan ini namanya Lego, kata-kata. Tetapi yang ada dalam diri saya logos ini, bro nggak bisa lihat. Jadi Lego itu wujud nyata bahwa saya punya logos. Lego itu keluar, bukti bahwa saya memiliki logos. Sama seperti cangkul dengan mencangkul. Cangkul itu kata benda, mencangkul itu kata kerja. Saya bisa mencangkul atau orang mencangkul karena ada cangkul. Menurut saya penjelasan saya ini udah detail banget bro. Makanya nanti kalau kita mau narik ke muslim, di muslim kan firman itu Allah apa? Firman itu kekal. Tapi nggak tahu kalau bro ya, apakah firman Allah ciptaan atau pencipta? Iya. Karena hanya ada dua. Kalau firman Allah kekal, ya tidak bersalah. Nah, itu bro, Oke. kira-kira Jadi begitu gini. penjelasannya. Kalau memang tuh firman itu kekal, sesuatu yang kekal di diri Allah itu pasti dia tidak akan kemana-mana, hanya kekal di diri Allah. Nah, ini buktinya kan Yesus firman itu jadi manusia. Coba kita analogikan suatu firman yang jadi manusia. Pasti dia sudah tidak dalam diri Allah. Itu bukan pasti dan kenyataannya juga gitu. Buktinya Yesus di bumi. Allah Bapa di surga. Nah, sekarang yang bro ini, oke, saya mengerti logikanya bro. Karena ini seringkali diungkapkan oleh saudara-saudara muslim. Ketika Allah menurunkan firman jadi manusia, bukan berarti Allah kehilangan firman. Enggak, Allah tidak kehilangan, tidak kekurangan firman. Satu tadi kata yang harus bro catat ketika saya berbicara firman-Nya Allah, maha kuasa. Kalau firman saya tidak maha kuasa. Di situ. Contoh, saya kasih contoh ya. Saya ini punya pikiran. Pikiran saya ini bisa membuat satu benda, saya kerjakan. Pikiran saya tuangkan. Pikiran saya tidak hilang. Tapi apakah benda itu adalah hasil pikiran saya? Iya. Itu contoh. Apalagi Allah yang maha kuasa. Nah, kalau memang gitu, kan ini Yesus jadi itu gini, adalah hasil karya Tuhan. Ya kan? Bukan hasil karya Tuhan. Iya. Makanya saya kasih jangan contoh yang aku sampaikan itu menjadi acuanmu dalam berdialog itu. Saya kasih contoh itu supaya kamu mengerti. Malah contohnya itu yang jadi kau bahas. Nah, bukan begitu. Sekarang, jadi gini ya, Allah maha kuasa. Bisakah Allah yang maha kuasa menjadikan firman-Nya jadi manusia? Bisa nggak? Iya, bahkan langit ya dan sudah. bumi ini hasil dari firman. Bukan, pertanyaan saya, bisa nggak
Allah menurunkan firman-Nya jadi manusia? Sangat bisa. Oke, saya terima itu. Sekarang kamu larikan dengan penciptaan. Di dalam Alkitab, penciptaan itu bukan firman jadi ciptaan, tapi Allah oleh firman-Nya dengan cara berfirman. Makanya tadi saya katakan sama bro, Lego dan Logos beda. Lego itu berfirman, sedangkan Logos itu firman. Lego itu kata kerja, Logos itu kata benda. Saya udah jelaskan tadi sama bro. Jadi kalau kamu katakan, jadi gini. Bila dia sudah keluar dari aula, pasti dia itu bukan aula, Bang. Pasti itu. Lo gimana coba kita analogikan. Bila kita memaksakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, ya kan? Dan sementara siapa yang Yesus makanya di masih sini di bumi berarti itu, nggak nangka. masa Yesus sama dengan Allah? Kan firman itu sama sebentar. Aku boleh ngomong sama Pak. Coba aku interupsi dulu. Oke, satu. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah satu Allah. aja pertanyaan. Dan firman itu adalah Allah. Jelas di sini Yesus itu berarti ada Allah buat kalian, kan gitu. Iya, saya tanya. Sebentar, ada aku satu pertanyaan. Pandi, segala sesuatu yang keluar dari Allah itu dari Allah apa bukan? Bukan. Hidayah Allah berarti bukan Allah. Ludah saya bukan saya. Hidayah, bukan ludah. Hidayah Allah. Semoga Pak domba kecil mendapat hidayah Allah. Itu bukan Allah. Bukan Allah, tapi mendapatkan hidayah, yaitu ya berarti palsu, bukan Allah, jadi nggak perlu dipercaya. Hidayah Allah tidak perlu percayakan, dia bukan Allah. Oke, lanjut semua. Jadi gini. Enggak, tunggu. Kok tertawa? Kalau salah, tolong jelaskan. Saya tanya, hidayah itu apakah Allah? Kan bukan. Lah iya, berarti kalau dapat hidayah Allah, itu bukan Allah. Allah itu adalah kekuasaan Allah yang mengetuk hati umatnya, itu bukan Allah. Percaya kepada bukan Allah kan? Itu satu kekuasaan Allah. Iya, kekuasaan Allah bukan Allah. Iya, itu satu kekuasaan Allah yang iya, pertanyaanku, kekuasaan Allah bukan Allah. Iya, yang disebut hidayah itu bukan Allah karena itu satu kekuasaan Allah. Berarti nggak perlu dipercaya karena bukan Allah. Iya. Lanjut. Sekarang saya tanya. Lagi? Satu kali saya itu saya. Oh iya. Oh gitu. Jadi aku memuat meja. Jadi meja kalau itu kamu mengajarkan sesuatu kepada, tunggu dulu, dengarkan. Segala sesuatu yang kau ajarkan kepada muridmu, kalau muridmu kalau mengaku dirinya bahwa itu ajaran dari dirinya sendiri, itu murid kurang ajar. Iya, benar. Padahal ilmu yang dia dapat dari kamu. Iya, dia harus mengatakan bahwa itu ilmu dari. Iya, ilmunya. Tapi ilmu itu bukan saya. Ilmu itu saya bukan. Itu ilmu itu kamu, bro. Ilmu itu siapa? Saya. Ilmu siapa? Iya, itu ilmu saya, tapi itu ilmu itu saya atau bukan? Itu ilmu orang, bukan ilmu dia. Oke, sebentar supaya nggak lari jauh. Gini bro ya. Hidayah Allah bukan Allah ya. Iya, ilmu Allah itu Allah bukan. Kalau menurut Islam bukan. Iya. Kalau menurut saya itu saya bukan. Sebentar. Ilmu saya bukan, kan pasti bukan. Iya kan di sini. Jadi kita nggak bisa membedakan. Jadi yang tidak bisa membedakan. Tunggu, mau pastikan dulu. Ya, hidayah Allah bukan Allah karena ilmunya Fandi bukan Fandi. Ya, benar kan? Hidayah ilmu Allah saya bukan Allah. Saya. Oh iya sudah. Oh iya. Hidayah Allah bukan Allah. Saya, iya, oke. Berarti gini, di sinilah perbedaannya. Enggak tanya kan tadi toh, bener enggak? Hidayah Allah itu bukan Allah. Bentar, di sinilah perbedaan bukan hidayahnya. Bentar. Bukan hidayahnya itu Allah. Tapi yang memberikan hidayah itu Allah. Jadi gini, di sinilah perbedaan konsepnya bro dengan kami. Bagi kami orang Kristen, pikiran Allah ya Allah sendiri. Iya, ada pikirannya. Iya, tapi kalau bagi bro pikiran Allah bukan Allah ya terserah bro. Iya, kalau pikiran Allah itu Allah. Tidak masalah bagi kami. Satu firman Allah itu Allah itu sendiri. Berarti tidak bisa dipercaya itu hidayah. Oke. Tapi yang turun ke bumi yang di luar esensi Allah itu pasti bukan Allah. Siapa yang mau bantu? Coba kasih aku analogi yang bagus. Yang masuk sekarang, di situ coba. Oke. Saya tanya masuk sama lagi, bro. Firman Allah bukan Allah gitu. Tanya lagi. Ya, firman Allah bukan Allah bro ya. Firman Allah itu ciptaan atau pencipta?
Firman Allah itu adalah satu kemampuan Allah. Ini Ya, kayak kita Bukan, mengatakan jangan katakan Oke. ciptaan. Firman Allah Oke. bukan Allah, benar apa tidak? Gitu kan aja. Gini loh, Kan konsepnya, iya, iya. konsepnya dia itu adalah konsep manusia, bukan konsep Ya seperti itu. kalian yang Siapa yang jadi melakukan konsep manusia di sini? Sebentar, bukan Kan di sini maksudnya konsep kalian yang ciptaan. menguatkan manusia itu adalah satu dengan Allah. Yang saya Ya, tanya itu sama saya itu Bro. membantah itu loh. Saya ini Oh, salah total. ingin Hakikat mengatakan di sini. kemanusiaannya Anda sudah dijelaskan kemarin. Iya, saya Hakikat sudah tahu gereja, hakikat kemanusiaannya itu. gereja menegaskan, bukan memutuskan ya, menegaskan karena banyak bijak salah menyalahpahami. Gereja menegaskan melalui Konsili Chalcedon 451, satu pribadi Yesus Kristus yang memiliki hakikat kemanusiaan dan hakikat keilahian. Hakikat kemanusiaannya tidak tercampur, tidak membingungkan, tetapi ada bersama-sama dalam diri pribadi ini. Karena Allah bukan manusia. Hakikat kemanusiaannya tidak ada dalam hakikat kealahannya. Bisa nggak kalau Yesus Bentar, itu ada. aku bilang manusia campur Tuhan? Nggak ada kayak gitu kalimatnya. Jadi gini ya. Nggak ada. Tadi Bro Fandi, saya tadi udah jelaskan arti kata adalah di situ. Adalah di situ dalam bahasa Indonesia itu kan ada, berada, dan itu sifatnya terus menerus. Artinya bahwa firman Allah terus menerus ada di dalam diri Allah. Iya pasti. Jadi sebentar, oke. Jadi sesuatu yang ada di dalam diri Allah bukan Allah. Itu Allah. Oke. Jangan Jadi- lupa yang resen tangannya Oke. udah capek tuh, Le. Bentar. Iya. Jadi sesuatu yang di dalam diri Allah Bro katakan Allah. Pasti. Jadi karena firman ada di dalam diri Allah, berarti firman itu Allah. Iya. Oke. Firman itu menjadi manusia, itulah Yesus Kristus.